Nine Star Hegemon Body Art Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1416 Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1416 Dirilis Bab 1416 Seni Petir Kuno. Ledakan. Lautan petir yang tak berujung memenuhi langit dan bumi, menenggelamkan makhluk iblis yang tak terhitung jumlahnya. Seorang ahli yang diselimuti petir mengamuk di tengah-tengah mereka, membantai makhluk iblis. Penampilan orang itu kabur. Dia tampak seperti sambaran petir berbentuk manusia. Senjata di tangannya juga terbuat dari petir dan dapat terus berubah. Mereka benar-benar tak terkalahkan. Hanya dalam waktu sebatang dupa, ahli itu membantai semua makhluk iblis, meninggalkan segunung mayat. Luar angkasa meledak, dan dunia menjadi gelap. Semacam energi menyebabkan Scrying Long Chen berhenti tiba-tiba. Ini adalah ketujuh kalinya Long Chen menggunakan seni tubuh hegemon bintang 9 untuk kembali ke arus waktu dan mengintip ke dalam pertempuran kuno itu. Tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dengan 6 percobaan pertamanya. Apapun yang dilihatnya terlalu dalam baginya untuk mencoba memahami, atau tidak ada cukup waktu baginya untuk melihat apapun sebelum penglihatannya terputus. Domain kacau ini memiliki bekas luka pertempuran yang tak terhitung jumlahnya yang tercetak di Heavenly Tao. Mereka acak dan tanpa urutan. Tidak ada cara untuk menemukan pola apapun pada mereka. Long Chen tidak mendapatkan apa-apa, tetapi karena upayanya yang terus-menerus untuk mengintip misteri masa lalu, dia menerima serangan balik, diperparah oleh letusan kekuatan yang mengerikan dari pertempuran itu. Jiwanya sakit. Tapi ini akhirnya memprovokasi sifat keras kepala Long Chen. Semakin dia tidak bisa mendapatkan sesuatu, semakin dia menginginkannya. Hasilnya, pada percobaan ketujuh, di lokasi ketujuh ini, Long Chen menerima kejutan yang menyenangkan. Senior itu pasti memiliki tubuh roh petir yang legendaris. Seluruh tubuhnya secara praktis berubah menjadi kilat, dan dia tidak memiliki daging dan darah lagi. Mengerikan. Long Chen penuh dengan kekaguman. Orang itu sebenarnya telah meninggalkan tubuh daging dan darahnya sendiri untuk menjadi inkarnasi petir. Seberapa besar keberanian yang dibutuhkan itu? Atau apakah itu hanya kegilaan? Long Chen dengan cepat mencatat bentuk rune, serta bagaimana teknik ini mengedarkan energi seseorang. Dia kemudian mentransfer semua ini ke Lei Long. Yang membuatnya senang adalah Lei Long langsung mengerti apa yang dia pindahkan, dan dia benar-benar bisa menggunakan seni petir. Long Chen sangat senang. Sementara senior itu memiliki tubuh roh petir, dia masih manusia. Tapi Lei Long adalah tubuh spiritual yang terdiri dari petir kesusahan surgawi. Bagi Lei Long, mengendalikan rune petir semudah seseorang mengendalikan anggota tubuh mereka. Bagi Lei Long, jenis seni tingkat tinggi ini hanyalah gerakan yang sedikit lebih sulit. Itu mempelajarinya hanya dalam sedikit, dan itu hanya perlu waktu untuk melatihnya sebelum dikuasai. Namun, Lei Long juga membutuhkan kekuatan Long Chen. Diperlukan dukungan yuan spiritual Long Chen untuk mengeluarkan kekuatan penuh dari seni magis ini. Awalnya, dia khawatir bahwa dia tidak akan bisa memahami banyak seni petir orang ini. Bahkan memahami sepertiga dari mereka akan membutuhkan banyak waktu dan energi. Tetapi sekarang setelah dia menguji mengajar Lei Long, dia menyadari bahwa ini bahkan bukan masalah. Lei Long, kamu menyerap rantai petir sambil mempelajari seni petir ini. Saat Anda memikirkannya, ajari saya. Ini sangat penting bagiku. Long Chen memberikan misi ini pada Lei Long. Setelah Lei Long sepenuhnya memahami seni petir ini, mengingat hubungan mental dan spiritual mereka, tidak akan lama lagi Long Chen bisa mempelajarinya juga. Setelah mendapatkan seni petir ini, Long Chen tidak repot-repot membuang waktu lagi. Teknik kuno ini terlalu sulit didapat, dan juga terlalu sulit untuk dipahami. Dia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Long Chen membunuh salah satu murid aliansi keluarga kuno, dan dia mempelajari beberapa informasi yang tidak ada di balik batasan. Pertama-tama, sekarang dipastikan baginya bahwa Monian baik-baik saja. Terlebih lagi, akhir-akhir ini hidupnya sangat hidup. Dia terus-menerus muncul entah dari mana, menyebabkan keributan dalam aliansi keluarga kuno. Dia juga mempelajari beberapa informasi tentang apa yang telah dilakukan Monian. Hanya dalam 1 tahun terakhir, dia telah membunuh lebih dari 1.000 orang jenius dari aliansi keluarga kuno. Dia telah mengalahkan 9 celestial peringkat 9, membunuh 3 dari mereka. Dia telah menggali 1306 kuburan leluhur dalam aliansi keluarga kuno. Dia telah menjarah sumber daya mereka ratusan kali.
Banyak keluarga kuno yang setiap bagian kekayaannya telah dijarah. Ketika dia memikirkan itu, ekspresi Long Chen menjadi aneh. Mungkinkah dia telah terinfeksi oleh orang itu? Dia juga telah menjarah pil Valley. Dia menyesali di dalam bahwa seperti yang diharapkan, tinta ternoda. Nama keluarga Monian, Mo, berarti tinta. Dan sekarang sepertinya dia juga telah dihitamkan oleh Monian. Long Chen tiba-tiba merasa bahwa sebelum dia bertemu Monian, dia adalah pemuda yang sangat baik dan ceria. Selain belajar tentang Monian, dia juga belajar mengapa hutan gelap mengumpulkan kekuatan. Alasan mereka tidak jauh dari apa yang diharapkan Long Chen. Hutan gelap menggunakan medan perang kuno dan hutan kehidupan sebagai alat tawar-menawar untuk bekerja sama dengan mereka. Tujuan mereka adalah untuk menahan pil Valley. Sebenarnya, Long Chen tidak bisa berkata-kata terhadap kebodohan mereka. Sejak pil Valley dan kekuatan selain jalan yang benar telah menerima hutan devouring surga yang berakar di benua bela diri surga, berbagai kekuatan telah memperoleh manfaat yang tak terhitung jumlahnya dari dunia roh. Hutan kehidupan dan medan perang kuno pada dasarnya telah menjadi wilayah percobaan bagi mereka untuk melemahkan murid-murid mereka. Tapi apakah hutan gelap benar-benar berpikir bahwa itu akan cukup bagi kekuatan ini untuk bersatu dengan mereka melawan pil Valley? Itu hanya fantasi. Pil obat adalah sumber kehidupan para pembudidaya. Kekuatan apa yang akan berbalik melawan pil Valley? Murid yang telah dia bunuh tidak tahu banyak detailnya, tetapi Long Chen percaya bahwa berbagai kekuatan yang semuanya mengira hutan gelap adalah sekelompok idiot. Mereka hanya akan mengambil keuntungan selagi bisa. Jika hutan gelap benar-benar memulai perang dengan pil Valley, mereka hanya akan mencoba untuk memuluskan semuanya. Bagaimanapun, mereka hanya harus berhati-hati agar tidak menyinggung salah satu pihak. Long Chen dengan jelas melihat melalui pikiran. Kali ini, untuk mengekspresikan ketulusan mereka, hutan gelap tidak membatasi jumlah orang yang diizinkan masuk ke dunia roh, dan telah menyiapkan pintu masuk ke dunia jiwa yang memungkinkan jalur rusak untuk membunuh setiap petualang dari surga bela diri. Benua. Melalui pencarian jiwanya, dia juga memperoleh peta medan perang kuno. Baru sekarang dia menyadari medan pertempuran kuno memiliki lorong yang aman yang memungkinkan seseorang untuk menghindari celah spasial. Menyadari ini, Long Chen mulai berkeringat. Setelah merencanakan sepanjang hari, yang terjadi hanyalah dia menjadi lebih bodoh. Jika dia secara tidak sengaja dimakan oleh celah spasial, dia tidak punya tempat untuk menangis. Dengan peta itu, Long Chen menemukan bahwa medan pertempuran kuno adalah jalur yang panjang. Pada akhirnya itu adalah wilayah yang dikatakan sebagai tempat seorang penguasa bertempur. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya di sana, dan bahkan ada kesempatan untuk memahami apa yang ditinggalkan Sovereign. Hal yang paling memikat adalah rumor bahwa Sovereign telah membunuh seorang ahli iblis top, dan telah menyegel senjata suci mereka di sana. Siapapun yang mendapatkannya akan mendapatkan warisan ahli iblis itu dan mendapatkan kekuatan yang menyaingi penguasa. Ini adalah milikku. Itu milikku juga. Ini semua milikku. Mata Long Chen menyala dengan keserakahan saat dia melihat ke peta. Dia tidak percaya dia telah membuang banyak waktu di wilayah luar ini. Dia menyerang langsung ke inti. Dengan peta itu, kemajuannya pesat. Dia terus-menerus berbelok, menghindari daerah yang kacau. Ketika dia melewati wilayah kekacauan yang sangat besar, tekanan ilahi muncul, yang memicu penghormatan dan penyembahan. Ya, ini adalah tekanan dari seorang Sovereign. Ini seperti segel darah berdaulat. Tapi aura mereka tidak sama. Mereka adalah dua generasi penguasa yang berbeda, pikir Long Chen. Wilayah di depannya ini adalah dunia ruang kacau yang tak terbatas dan sunyi. Ruang di sini seperti Fata Morgana. Adegan itu terus berubah. Langit runtuh, bintang-bintang menghilang. Pegunungan dan dataran tidak menjadi apa-apa. Di depan kekuatan ini, dunia tidak bisa tetap stabil. Sepertinya dunia telah mati di wilayah ini. Tapi ketika dia dengan hati-hati memfokuskan dirinya, apa yang dia lihat di depannya hanyalah kabut. Tidak mungkin untuk melihat menembus kabut ini. Dewa, iblis, abadi, segala macam gambar akan melayang melalui ruang ini. Rasanya mungkin mendengar musik Grendao, namun musik itu juga terdengar seperti ratapan hantu. Disinilah Sovereign pernah bertarung. Biarkan aku mencoba merasakannya lagi. Long Chen mengepalkan tinjunya, perasaan heroik muncul di hatinya. Seorang Sovereign adalah eksistensi yang berdiri di puncak jalan perkawinan. Mereka tak tertandingi, benar-benar menekan semua orang di generasi mereka. Tidak ada yang bisa melawan mereka. Setiap orang harus menghormati penguasa. Jika bukan karena penguasa,
benua surga bela diri tidak akan ada lagi. Mereka adalah dewa pelindung dunia ini. Memikirkan bagaimana dia berdiri di medan perang yang pernah diperjuangkan oleh Sovereign, Long Chen tidak bisa menahan perasaan bersemangat. Dia memasuki kabut. Ini adalah dunia ilusi dan kenyataan. Dengan setiap langkah yang diambilnya, kenyataan berubah. Dengan satu langkah, kilat terdengar di udara dan hujan deras turun. Dengan langkah lain, angin sepoi-sepoi bertiup di bawah sinar matahari, harum bunga dan kicau burung di udara. Saat dia maju, kenyataan terus berubah. Dewa turun dari surga, hantu menuntut nyawanya, matahari, bulan, bintang semua berubah. Transformasi terus berlanjut. Dia merasa seperti berada di dunia di mana ruang waktu berada dalam kekacauan. Kekuatan penguasa mampu melanggar hukum langit dan bumi. Mungkinkah kemampuan sebenarnya dari penguasa adalah untuk mengubah hukum dunia? Tanya Long Chen. Ruang kacau ini sebenarnya sangat sulit baginya untuk bertahan. Saat dia berjalan, sepertinya dia tiba-tiba berubah dari berjalan di atas tanah menjadi berjalan di atas dinding, dan kemudian dia tiba-tiba merasa seperti terbalik. Ruang dan waktu di sini kacau balau. Ini berbeda dengan benturan hukum yang dia rasakan sebelumnya. Tidak ada celah spasial di sini. Itu karena kekuatan di sini telah mencapai tingkat yang membentuk resonansi dengan dunia alih-alih hanya memecahkannya. Namun, dua kekuatan yang hadir tidak harmonis, mengakibatkan wilayah yang kacau balau ini. Semuanya kacau di sini. Bahkan hukum langit dan bumi dilemparkan ke dalam kekacauan. Bagaimana mungkin saya bisa kembali dan merasakan sesuatu sejak saat itu? Long Chen bahkan tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk mengedarkan seni tubuh hegemon bintang 9 untuk mencoba dan melihat pertempuran Sovereign. Dia takut kekuatan semacam itu dapat dengan mudah memusnahkannya bahkan melalui sungai waktu. Lebih penting lagi, ruang yang kacau ini berarti dia tidak bisa melakukannya bahkan jika dia mau. Ruang yang kacau ini benar-benar berantakan tanpa awal atau akhir. Jika wilayah sebelumnya seperti bola wol di mana dia bisa mengikuti satu utas ke masa lalu, ini adalah lautan air keruh. Mencoba merasakan sesuatu itu tidak masuk akal. Saat dia semakin dalam, dia menjadi pusing dan pusing. Pada waktu yang tidak diketahui, ruang yang kacau menjadi hening. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia memasuki tanah tandus. Di dalam tanah tandus ini ada sosok menggoda yang menyebabkan ekspresi Long Chen berubah. 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1417. Dirilis. Bab 1417 berlari ke Leng Yuyan lagi. Kaki ramping, lekuk tubuh yang meletus, pinggang tipis, dan rambut panjang mengembang. Sosok dengan kecantikan tertinggi akan memikat setiap pria hanya dengan tatapan mata. Sosok semacam ini bukanlah sesuatu yang seharusnya bisa dimiliki manusia. Proporsinya begitu sempurna seperti dewa yang mengukir tubuhnya dengan cermat. Ini adalah keindahan dan kesempurnaan yang seharusnya tidak ada. Awalnya, Long Chen berharap itu bukan dia. Tetapi ketika dia melihat pedang tulang di punggungnya, hatinya jatuh ke kedalaman. Penampilan Long Chen juga mengejutkannya. Dia perlahan berbalik, memperlihatkan kecantikannya yang sempurna hingga detail terakhir. Bahkan setiap helai rambut alisnya sangat serasi. Ketika dia melihat Long Chen, mata biru lautnya berbinar. Mereka seperti batu safir yang memantulkan sinar bulan. Pemandangannya sangat mempesona. Jantung Long Chen berdebar kencang. Dia tanpa sadar mengeluarkan pedangnya dan mundur setengah langkah. Sepertinya jarak setengah langkah ini bisa membuatnya merasa sedikit lebih aman. Dia tersenyum. Bibirnya sedikit melengkung, dan matanya juga tersenyum. Senyuman ini bisa menggulingkan suatu bangsa, tapi itu membuat Long Chen merinding. Apakah kamu takut padaku? Bibir ceri Leng Yuyan terbuka, suaranya seperti nyanyian Oriole. Tetapi untuk beberapa alasan, setiap kata dan suku kata mengandung niat membunuh yang mengerikan. Itu seperti Leng Yuyan menjadi satu dengan pembunuhan dan pembantaian. Setiap nafas, setiap kedipan mata, setiap gerakannya bisa menjadi pertanda pembantaian. Long Chen tidak pernah mengira akan bertemu dengan Dewi Pembunuh ini di sini. Yang paling membuatnya khawatir adalah bahwa basis kultivasi Dewi Pembunuh ini telah mencapai alam inti giok. Jika hanya basis kultivasinya yang meningkat, itu akan menjadi satu hal. Tetapi dengan indera tajamnya dari seni tubuh hegemon bintang 9, Long Chen juga merasakan bahaya fana yang kuat. Bagaimana saya bisa merasa takut? Kami teman lama.
Tidaklah cocok untuk menggambarkan apa yang saya rasakan sebagai ketakutan. Long Chen memaksakan diri untuk tertawa. Dia sangat ingin mengatakan bahwa dia sama sekali tidak takut. Merinding ini berasal dari hawa dingin. Long Chen mengomel di dalam. Bisa dikatakan kecepatan kultivasinya cukup cepat akhir-akhir ini. Kekuatannya melonjak dengan cepat setiap hari, dan dia telah melemparkan teman-temannya jauh ke kejauhan. Namun, orang berbahaya di depannya ini tidak hanya melemparkannya ke dalam debu ketika datang ke pangkalan kultivasi, tetapi kekuatan sebenarnya juga tumbuh secara eksplosif. Sejak meninggalkan Pil Valley, Long Chen menghabiskan setiap hari mengonsumsi pil obat. Tapi basis budidayanya hanya di Heaven Stage ketiga dari Jade Court. Sebagai teman lama, bukankah menurutmu kita harus berpelukan untuk mengungkapkan perasaan kita? Mata safir Leng Yuyan sepertinya melihat menembus hati Long Chen. Sial, dia memiliki mata void percingnya. Dia bisa melihat langsung melalui pikiranku. Long Chen segera mengingat kekuatan aneh matanya. Dia tahu bahwa semua pikirannya sedang dibaca olehnya. Akibatnya, dia menjadi jauh lebih rileks dan tersenyum. Aku tidak berani memeluk wanita secantik itu. Seseorang yang cemburu pasti akan memukuliku. Petik 2. Long Chen berhati-hati terhadap angin. Kasus terburuk adalah mereka akan bertengkar. Bagaimana dia bisa takut pada hal seperti itu? Aku sudah mengawasimu. Anda menjadi lebih kuat dengan cukup cepat, tetapi Anda memiliki terlalu banyak hal yang menahan Anda. Mereka membatasi kecepatan kultivasi Anda. Orang-orang di sisi Anda suatu hari akan menyebabkan kematian Anda. Leng Yuyan menggelengkan kepalanya. Long Chen mengayunkan pedangnya, melepaskan hembusan angin yang meniup kembali rambut Leng Yuyan. Tapi dia bahkan tidak berkedip. Dia hanya menatap tanpa ekspresi padanya. Saya tidak seperti kamu. Saya memiliki saudara laki-laki dan perempuan. Mereka bukan beban. Itulah yang memungkinkan saya untuk terus maju dan menjadi lebih kuat. Jangan mencoba menghakimi saya menurut standar Anda, dan jangan mencoba menghakimi saudara laki-laki dan perempuan saya. Kamu bukan aku. Ekspresi Long Chen gelap dengan amarah yang tidak dia sembunyikan. Dia berbeda dari Leng Yuyan. Leng Yuyan selalu sendiri. Dia tidak memiliki gangguan, jadi basis kultivasinya berkembang pesat. Namun, untuk Long Chen, ketika dia ingin maju, itu berbeda. Itu seperti bintang gerbang ilahi. Saat bintang gerbang ilahi maju, ia mengangkat bintang-bintang lain bersamanya, membuatnya lebih lambat. Untuk Long Chen, dia harus mengangkat Dragon Blood Legion saat dia maju. Jadi dalam pandangan Leng Yuyan, tindakannya sangat bodoh. Jika seorang jenius menyeret tumpukan sampah bersama mereka, mereka akan berubah menjadi sampah juga. Itu akan membuang-buang bakat. Namun, Long Chen tidak pernah memikirkan itu. Setiap prajurit di Dragon Blood Legion adalah saudaranya. Mereka tidak akan ragu untuk mati untuknya, dan dengan nada yang sama, dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi mereka. Mungkin hanya Legiun Darah Naga yang bisa memahami perasaan seperti ini. Jangankan Leng Yuyan yang datang dari jalan rusak, bahkan orang-orang dari jalan benar akan mengejek mereka. Meskipun nada suara Leng Yuyan sangat datar dan dia tidak mengungkapkan penghinaan, Long Chen masih tidak dapat menerima kata-katanya. Saya benar-benar tidak bisa mengerti. Anda berkorban begitu banyak untuk mereka. Apa yang ingin Anda dapatkan? Tanya Leng Yuyan. Jika orang lain menanyakan hal ini kepada saya akan mengejek mereka. Tapi kepadamu, saya hanya bisa mengungkapkan simpati saya. Petik 2. Oh. Leng Yuyan sedikit mengangkat alisnya. Sebenarnya, kamu sangat menyedihkan. Rekan terdekat Anda mati di tangan Anda sendiri, dan mulai saat itu, Anda mengunci emosi Anda di dalam. Anda sudah lupa apa itu kepercayaan, apa pengorbanan itu, apa bergantung pada orang lain. Ketika ada ikatan sejati di antara orang-orang, mereka tidak repot-repot memikirkan apa yang bisa mereka dapatkan sebagai imbalan. Ikatan semacam ini bisa membuat Anda merasa hangat saat Anda kedinginan. Itu bisa membimbing Anda saat Anda tersesat. Itu bisa memberi Anda kekuatan saat Anda merasa tidak berdaya. Ketika saya bertemu musuh yang tidak bisa saya kalahkan, mereka memberi saya kekuatan tanpa akhir. Mereka adalah apa yang memberitahu saya bahwa saya tidak bisa mati, bahwa saya tidak bisa kalah. Itu sebabnya saya masih hidup sampai sekarang. Setelah memisahkan diri dari emosi, Anda tidak akan pernah bisa merasakan hangatnya sinar matahari. Long Chen menatap Leng Yuyan dengan tulus. Leng Yuyan melihat ke kejauhan tanpa mengatakan apapun. Tapi tangannya tanpa sadar mengencang.
Long Chen sangat terkejut. Dia melanjutkan, apakah Anda masih ingat ketika Anda dibawa ke jalan yang rusak untuk berkultivasi? Anda masih anak-anak. Kelompokmu yang terdiri dari 5 orang mati satu persatu sesuai aturan jalur rusak. Untuk membalas dendam, Anda memotong kepala instruktur Anda. Apa yang ingin Anda peroleh dari itu? Ketika hanya Anda dan sahabat Anda yang pergi, ketika Anda memutuskan untuk memberikan kesempatan untuk hidup dengannya, apakah Anda memikirkan apa yang Anda coba untuk dapatkan? Ketika sahabatmu dengan sengaja mati untuk pedangku karena dia sangat memahamimu, apakah dia memikirkan tentang apa yang dia dapatkan sebagai balasannya? Petik 2. Suara Long Chen sangat serius, dan sangat meyakinkan. Yang paling penting, dia mengungkit cerita menyedihkan yang diceritakan Leng Yuyan padanya. Air mata kristal jatuh ke gurun. Mata Leng Yuyan tidak fokus saat dia tersesat dalam ingatannya yang jauh. Long Chen melanjutkan lagi, kamu telah merasakan apa itu emosi. Emosimu masih ada. Yang harus Anda lakukan adalah menggunakan hati Anda untuk merasakannya, dan kehangatan matahari akan memenuhi hati Anda. Keluarlah dari bayang-bayang yang menyelimuti hati Anda. Maka Anda akan menemukan bahwa sinar matahari begitu hangat, sehingga banyak sahabat menunggu Anda di bawah sinar matahari. Petik 2. Apakah kamu akan berada di sana di bawah sinar matahari juga? Leng Yuyan berbalik untuk melihat Long Chen sekali lagi. Wajahnya yang tanpa celah disentuh dengan air mata kristal, tapi matanya masih sedingin es. Tentu saja. Selama kau, Long Chen dengan berani mengulurkan tangannya ke arah wajah Leng Yuyan. Tapi saat tangannya hendak menyentuh pipinya, tanda petir menyala di kakinya, dan dia balas menembak. Itu seperti tali yang diikat di pinggangnya tiba-tiba menariknya ke belakang. Namun, meski seberapa cepat dia, pedang tulang masih memotong pinggangnya. Jika dia sedikit lebih lambat, dia akan dipotong menjadi 2. Sial, kamu benar-benar sakit. Kenapa kamu tiba-tiba menyerang? Mengutuk Long Chen. Hahaha, Leng Yuyan tertawa. Air mata di wajahnya menghilang, dan dia tampak sedingin es seperti biasanya. Long Chen, saya tidak berpikir keterampilan mendongeng Anda begitu terampil. Mereka tidak kalah sedikit pun dengan kemampuan bertarungmu. Goda Leng Yuyan, menyisir rambut di belakang telinganya. Aku juga punya banyak keahlian lain. Tapi aku khawatir kamu tidak akan senang menikmatinya. Long Chen mengamuk, mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak bermoral. Dia benar-benar marah. Dia telah ditipu. Dia benar-benar mengira dia telah memindahkan Leng Yuyan, tetapi dia baru saja mempermainkannya. Saya ingin menikmatinya. Tapi apakah kamu punya nyali? Tanya Leng Yuyan. Dia tidak marah. Dia merasa senang melihat Long Chen mengatupkan giginya, wajahnya memerah. Bisakah Anda dan saya tidak berbicara dengan benar? Aku tidak ingin menjadi musuhmu. Long Chen menarik napas dalam-dalam dan melakukan yang terbaik untuk menenangkan diri. Dia selalu merasa Leng Yuyan menjadi orang yang sangat sulit untuk ditangani. Dia tidak merasa Leng Yuyan adalah musuhnya, karena mereka berdua tidak memiliki permusuhan nyata di antara mereka. Namun, mereka juga bukan teman, karena Leng Yuyan menderita penyakitnya. Ketika penyakitnya meletus, dia ingin membunuhnya. Tentu saja kita bisa. Kaulah pria yang kusukai. Satu-satunya prasyarat adalah Anda bisa selamat dari serangan saya. Leng Yuyan tersenyum. Apakah kamu sakit? Saya tidak pernah memprovokasi Anda, jadi mengapa Anda ingin membunuh saya? Jika Anda sakit, beritahu saya. Saya punya obat. Long Chen mengamuk. Kamu tidak suka gadis galak. Tidakkah Anda merasa bahwa permainan berburu dan membunuh semacam ini sangat merangsang? Mari kutunjukkan, aku akan menyerang. Petik 2. Senyum Leng Yuyan menghilang, dan dia menghunus pedang tulangnya. Kekosongan itu dipotong menjadi 2. Saat dia menghunus pedangnya, dia masih 10 meter jauhnya. Tapi anehnya, tanpa bergerak, saat dia menebaskan pedangnya, dia muncul di depannya seperti hantu. Nine Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1418. Dirilis. Bab 1418 petir melahap langit dan bumi. Rasa dingin datang dengan pedang ini. Rasanya seperti bisa membekukan jiwa seseorang. Wajah yang tersenyum indah seperti bunga menjadi berhati dingin dalam sekejap mata. Long Chen terkejut melihat Leng Yuyan tampaknya merobek ruang untuk berteleportasi di depannya.
Ini adalah seni gerak yang tak terbayangkan. Long Chen bahkan tidak bisa memahami jalur pedangnya, dan dia harus bereaksi dengan intuisinya. Rasa dingin memotong wajah Long Chen. Darah perlahan menetes. Pedang Long Chen terputus. Setengah yang terputus jatuh ke tanah. Item ancestral ini sekarang rusak. Item spiritnya dimusnahkan. Anda terganggu. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa karena kamu adalah pria yang kusukai, aku akan membunuhmu? Leng Yuyan mengingatkan. Saya mengerti. Baiklah, mari kita lihat siapa yang hidup atau mati. Jawab Long Chen dengan dingin. Dia benar-benar menyerah untuk menyembuhkan Leng Yuyan. Dia tidak memiliki fantasi lagi tentang mengubahnya. Bahkan jika Bel Tanah Timur-Timur telah mengatakan bahwa suatu hari dia akan memahami kebenaran. Namun, ini bukan satu hari. Ini adalah hadiah, dan saat ini, Leng Yuyan ingin membunuhnya. Kebenaran tidak penting. Dia tidak bisa berbelas kasihan kepada mereka yang ingin membunuhnya. Saat ini, yang ada di matanya bukanlah Leng Yuyan, tapi lawan yang menakutkan. Jadi jika dia ingin hidup, dia harus membunuhnya. Itu jalan yang benar. Jika Anda tidak memiliki tekad untuk membunuh saya, Anda akan mati untuk pedang saya cepat atau lambat. Persiapkan dirimu, karena kali ini, aku akan serius. Petik 2. Pedang Leng Yuyan mengarah ke langit. Mata safirnya seperti es, dan riak mulai muncul di dalamnya. Gemuruh. Rambut Leng Yuyan mulai terbang, dan udara kematian memenuhi dunia. Gemuruh menggelegar terdengar seperti raungan iblis dari neraka. Langit dan bumi berubah warna, sementara kegelapan menyelimuti daratan. Tidak ada sedikit pun kehidupan yang tersisa di dunia ini. Satu-satunya yang hadir adalah kematian. Leng Yuyan seperti dewa dunia ini. Dia tidak memiliki emosi sedikit pun. Dia adalah dewa pembunuh yang datang untuk melucuti dunia ini dari semua kehidupan. Pedang tulangnya bergetar sedikit. Sentuhan hitam muncul di ujung pedang putihnya. Itu sangat tajam sehingga tampaknya bahkan menembus batasan ruang waktu. Kali ini, Long Chen sudah siap, dan dia mengeluarkan pot. Cincin ilahinya keluar, 5 bintang berputar di matanya, dan sisik naga hijau menutupi tubuhnya. Long Chen mengangkat kekuatannya ke puncaknya dan menghancurkan pot di Leng Yuyan. Bom! Ketika pot bertemu dengan tulang pedang, ruang meledak dan riak menyebar, merobek langit. Mereka habis-habisan bahkan di pertukaran pertama. Dengan teriakan gemuruh, Long Chen menghancurkan pot lagi di Leng Yuyan, petir meletus dari tubuhnya. Pedang tulang Leng Yuyan terlalu menakutkan. Itu tampak rapuh seperti batu giok, seperti ornamen yang dibuat dengan sangat halus yang akan mudah retak. Tapi itu telah memotong pedang item ancestralnya. Dalam pertukaran pertama mereka, pedang tulang telah menyebabkan darah Long Chen mengalir ke dalam dirinya. Bahkan dalam kondisi puncaknya, dia tidak memiliki keuntungan apapun. Sekarang melihat Long Chen bertarung dengan kekuatan penuh, Leng Yuyan tersenyum. Dia mengabaikan serangan Long Chen dan menebas pedangnya di belakangnya. Aku memiliki mata Void Perching. Apakah kamu pikir kamu bisa menipu saya? Petik 2. Ledakan. Pedang tulang sekali lagi bertabrakan dengan pot. Panci itu perlahan turun, memperlihatkan wajah Long Chen. Ini adalah tubuh aslinya. Orang yang menyerang dari depan ternyata palsu. Yang benar itu salah, yang salah itu benar. Terkadang apa yang Anda lihat dengan mata Anda tidak benar. Anda harus menggunakan hati Anda untuk melihat dunia, kata Long Chen dengan ringan. Apakah kamu mengutukku karena tidak memiliki hati? Iya. Berdengung. Pada saat ini, Long Chen yang berada di depan tiba-tiba menghancurkan pot di Leng Yuyan. Sentuhan kejutan muncul di wajah Leng Yuyan. Dia mengulurkan lengannya, menggunakan tangannya sebagai pisau yang menebas pot. Panci itu meledak, tapi yang menggantikannya adalah semburan petir. Petir menelan langit dan bumi. Long Chen di depan tiba-tiba berubah menjadi rune petir yang melilit Leng Yuyan. Long Chen ini adalah salah satu tubuh terbelah Lei Long. Itu didasarkan pada salah satu seni magis kuno yang dia pelajari di medan perang kuno. Setelah mempelajari seni magis ini, Lei Long mampu keluar dalam bentuk apapun yang diinginkannya. Itu tidak lagi terbatas pada bentuk naga. Jadi Leng Yuyan salah mengira itu klon Long Chen. Hal yang paling menakjubkan tentang gerakan ini adalah bahwa tubuh yang terbelah dapat bertukar tempat dengan tubuh aslinya kapan saja. Tubuh yang terbelah hanya digunakan untuk menarik perhatian musuh. Itu tidak memiliki kekuatan serangan apapun. Tetapi jika digunakan dengan baik, itu bisa mencapai hasil yang luar biasa.
Penampilannya pada dasarnya sempurna, dan bahkan niat dan aura membunuh seseorang bisa direplikasi dengan sempurna. Ketika sampai pada klon dan tubuh terbelah, kebanyakan dari mereka hanyalah klon spiritual yang tidak memiliki banyak kekuatan. Selain klon spiritual, ada juga klon yang terbuat dari daging dan darah. Untuk klon seperti itu, Anda perlu mengorbankan sebagian dari kekuatan spiritual Anda. Tapi kekuatan klon hanya bisa 80% dari tubuh aslinya. Ini adalah batas mutlak. Lebih jauh lagi, batas ini hampir mustahil untuk dicapai. Klon yang memiliki 70% dari kekuatan tubuh asli akan menjadi klon tingkat atas. Namun, jenius surgawi puncak jarang membuat klon apapun. Salah satu alasannya adalah karena itu menghabiskan terlalu banyak energi dan membutuhkan pengorbanan sebagian dari jiwa mereka. Tetapi alasan utamanya adalah begitu klon terbunuh, itu akan mempengaruhi kultivasi tubuh asli di masa depan. Jadi mereka yang mau memadatkan klon non-spiritual sangat jarang. Biasanya, hanya orang yang telah mencapai batas kemampuan mereka yang akan membuat klon daging asli. Terkadang klon itu bisa digunakan untuk menipu musuh dan menyelamatkan hidup mereka. Terus terang, itu seperti kambing hitam. Itulah mengapa Leng Yuyan tidak tertipu. Bahkan jika dia tidak memiliki mata void percingnya, sudah jelas bahwa seseorang seperti Long Chen tidak akan memadatkan klon daging dan darah. Itulah mengapa dia berkata bahwa dia tidak bisa menipunya. Namun, karena inilah dia akhirnya jatuh cinta padanya. Saat dia mengabaikan klon spiritual itu, tubuh asli Lei Long bertukar dengan tubuh terbelahnya. Sekarang kekuatan petir mengikat Leng Yuyan dengan erat, menjebaknya. Sama seperti Long Chen mengira dia telah menang, pedang menembus rantai petir. Sepertinya tidak ada di dunia ini yang bisa menghentikan pedang tulang itu. Begitu Leng Yuyan muncul, Long Chen yang disiapkan menghancurkan pot itu. Namun, dia terkejut menemukan potnya meleset. Leng Yuyan telah menghilang. Leng Yuyan tidak menghilang begitu saja dari pandangannya. Dia juga telah lenyap dari indera Lei Long. Long Chen tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya, dan dia secara naluriah memindahkan pot ke punggungnya. Bang! Long Chen mengeluarkan erangan teredam saat pedang tulang menusuk ke dalam pot. Dia terhuyung ke depan. Tetapi yang lebih mengejutkan, saat dia tanpa sadar terhuyung-huyung ke depan, Leng Yuyan muncul di depannya, pedang tulangnya sudah menyentuh dadanya. PFFT. Pedang tulang menembus dadanya. Petir yang memenuhi udara lenyap, dan dunia tiba-tiba menjadi tenang. Pedang tulang Leng Yuyan menusuk dada Long Chen, tapi tangan kanan Long Chen juga menempel di dada Leng Yuyan. Tak satu pun dari mereka berbicara. Mereka hanya berdiri di sana. Cahaya tajam bersinar dari tulang pedang. Itu seperti sabit kematian yang bisa menuai nyawa Long Chen kapan saja. Namun, tangan kanan Long Chen memiliki dua gambar berbentuk naga yang berputar di atasnya. Semua kekuatan Lei Long dan Huo Long terkonsentrasi di sana. Selama dia menginginkannya, mereka akan melepaskan semua kekuatan mereka. Leng Yuyan tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Sekarang posisi mereka sangat canggung. Long Chen terutama merasakannya saat dia merasakan sensasi yang sedikit hangat dari tangannya. Setelah beberapa saat, Leng Yuyan memandang Long Chen dan menggelengkan kepalanya. Kenapa kamu harus seperti ini? Tidak ada tempat lain bagiku untuk meletakkan tanganku, kata Long Chen. Dia benar-benar tidak punya pilihan. Saya sedang berbicara tentang bagaimana Anda bisa membunuh saya. Kenapa tidak? Aku jelas bertujuan untuk membunuhmu. Ekspresi rumit muncul di wajah Leng Yuyan. Long Chen diam. Jadi Leng Yuyan melanjutkan, aku tertipu oleh klon petirmu. Jika Anda mencoba membunuh saya daripada menjebak saya mungkin telah terbunuh. Dan sekarang, kamu bisa melepaskan kekuatanmu di tangan kananmu. Sementara pedangku belum sepenuhnya menembus tubuhmu. Jika Anda menyerang, saya pasti akan mati, sementara Anda hanya akan terluka parah. Anda melepaskan seseorang yang ingin membunuh Anda 2 kali. Tidakkah kamu pikir kamu sangat bodoh? Petik 2. Long Chen masih diam. Jawab aku, pinta Leng Yuyan. Tidak ada yang perlu dikatakan. Jika Anda ingin menyebut saya bodoh, jika Anda ingin menyebut saya bodoh, jika Anda ingin menyebut saya idiot, maka baiklah. Inilah saya. Jika Anda ingin menertawakan saya, maka tertawalah, kata Long Chen. Long Chen juga merasa bahwa dia sangat bodoh. Dengan karakternya yang seperti itu, dia pasti tidak boleh mengasihani seseorang yang menginginkan hidupnya. Tapi untuk beberapa alasan,
dia tidak bisa melancarkan serangan mematikan. Itu seperti ada suara di dalam jiwanya yang berteriak padanya bahwa jika dia membunuh Leng Yuyan, dia akan menyesalinya. Sebelum menyerang, dia bertekad untuk membunuhnya. Tetapi ketika kesempatan datang, dia mendapati dirinya tidak dapat melanjutkan. Ini tidak ada hubungannya dengan apa yang dikatakan oleh Easton Wastelenbell. Itu juga tidak ada hubungannya dengan otaknya. Ini adalah naluri yang tidak diketahui. Leng Yuyan menundukkan kepalanya dan menarik pedangnya dari Long Chen. Dia menekankan tangan ke dada Long Chen, dan lukanya langsung sembuh. Semua niat membunuh Leng Yuyan lenyap. Dia tidak lagi tampak seperti dewi pembunuh yang menakutkan, tetapi gadis biasa. Berapa lama Anda berencana untuk terus bersentuhan? Tanya Leng Yuyan ringan, sambil melihat dadanya sendiri. 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1419. Dirilis. Bab 1419 Kekecewaan. Oh. Baru sekarang Long Chen mengambil kembali tangannya. Dan hanya pada saat inilah dia merasakan perasaan khusus itu. Sebelum ini, dia tidak berani memikirkan apapun dengan nyawanya di tangan lawannya. Sekarang bahaya telah berlalu, dan baru kemudian dia merasakan sensasi bergerak itu. Lembut, cukup, montok, goyang. Itulah yang dia rasakan saat dia melepaskan tangannya. Terima kasih atas pujianmu, kata Leng Yuyan. Ah, itu hanya kebenaran, kata Long Chen tanpa memikirkannya. Tapi ekspresinya dengan cepat berubah saat dia menyadari mata void percing Leng Yuyan melihat melalui pikirannya. Dia secara naluriah mundur beberapa langkah dan mengangkat pot sebagai persiapan untuk pertempuran. Pedang tulang Leng Yuyan sudah terangkat. Namun, Leng Yuyan tidak menyerang. Dia hanya menyarungkan pedang tulang di punggungnya. Pedang tulang dan sarung tulang tampak seperti diukir dari batu giok halus. Tidak ada yang menyangka pedang tulang menjadi senjata yang menakutkan. Long Chen merasa canggung, tetapi dia juga merasakan ledakan amarah. Leng Yuyan pasti melakukan ini dengan sengaja untuk mempermalukannya. Panci itu lumayan, kata Leng Yuyan. Ini bagus untuk memasak, kata Long Chen secara acak. Dia berharap dia memiliki lebih banyak untuk dikatakan. Tetapi meskipun merasa bahwa dia cukup fasih, dia tidak tahu harus berkata apa kepada dewi pembunuh ini. Suasana hati Leng Yuyan berubah seketika. Siapa yang tahu apa yang mungkin dia katakan yang akan menyebabkan dia tiba-tiba menyerangnya. Dia ingin pergi, tetapi dia juga merasa itu akan menjadi tampilan yang lemah. Yang terburuk dari semuanya, dia tidak bisa mencoba memikirkan apapun, atau itu akan dibaca oleh Leng Yuyan. Ayo duduk bersama. Leng Yuyan perlahan duduk di atas batu bersih di dekatnya. Dia meminta Long Chen untuk bergabung dengannya. Diundang oleh kecantikan tak tertandingi adalah sesuatu yang diimpikan setiap pria. Tapi Long Chen merasa seperti berada dalam mimpi buruk. Namun, dia adalah seorang laki-laki, dan dia menebalkan kulitnya dan duduk di sampingnya, menyimpan panci di sampingnya. Itulah satu-satunya hal yang memberinya sedikit rasa aman. Long Chen, apakah kamu merasa seperti aku gila? Tanya Leng Yuyan dengan tenang saat dia menatap ke kejauhan. Bisakah saya tidak menjawab? Memeriksa Long Chen. Tidak. Jika saya mengatakan yang sebenarnya, apakah saya akan diserang? Saya tidak bisa menjamin apapun. Oh, kalau begitu tidak, aku tidak. Katakan yang sebenarnya, tuntut Leng Yuyan. Saya takut diserang. Long Chen menggelengkan kepalanya. Jika tidak, maka aku akan menyerangmu sekarang. Leng Yuyan perlahan mengangkat tangannya ke punggungnya. Batuk, sebenarnya, kamu tidak seburuk itu. Setidaknya kegilaanmu sebentar-sebentar. Long Chen menjelaskannya dengan cara sebaik mungkin. Leng Yuyan menunduk dan terdiam untuk waktu yang lama. Long Chen merasa tidak nyaman. Dia tidak tahu kapan wanita ini akan mulai menjadi gila lagi. Penantian seperti ini adalah siksaan. Dia seperti seorang tahanan yang menunggu untuk dieksekusi, tetapi tanggal eksekusinya belum ditetapkan. Dia tidak diizinkan untuk bersantai sama sekali dan harus siap untuk pedang algojo setiap saat. Leng Yuyan memandangi kakinya, yang berulang kali menyentuh pasir. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Saya sudah memutuskan. Aku tidak akan membunuhmu. Akhirnya, Leng Yuyan mengangkat kepalanya. Melihat ke langit, dia menghela nafas. Betulkah? Long Chen tertegun. Apakah dia sudah sembuh? Ya, sungguh. Selamat. Leng Yuyan berbalik untuk menatap Long Chen.
Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mata safirnya menjadi jauh lebih redup. Kamu, ada apa? Long Chen terkejut. Leng Yuyan saat ini sama sekali tidak terlihat seperti Dewi Pembunuh. Sebaliknya, dia tampak seperti gadis menyedihkan yang telah kehilangan semua harapan. Apa? Apakah ini tidak bagus? Leng Yuyan tersenyum. Meskipun senyumnya indah, namun terlihat menyedihkan. Melihat senyuman itu membuat hati Long Chen sakit. Namun, itu bukan seolah-olah dia bisa memintanya untuk terus memburunya. Jika ya, bukankah itu berarti dia telah tertular penyakitnya? Jika kamu memiliki rahasia duka, kamu bisa memberitahuku. Saya mungkin bisa membantu, kata Long Chen dengan tulus. Long Chen merasakan campuran emosi yang aneh ketika datang ke Leng Yuyan. Dia tidak bisa menggambarkannya. Dia seperti Hellflower yang legendaris. Legenda adalah bahwa mereka yang melihatnya akan tertarik dengan tubuhnya. Meskipun mengetahui bahwa mendekatinya berarti kematian, mereka tidak dapat menahan daya pikatnya. Bahkan jika mereka mati, mereka harus lebih dekat. Leng Yuyan memberi Long Chen perasaan yang sama. Leng Yuyan cantik dan berbahaya, tetapi untuk beberapa alasan, Long Chen memiliki keinginan untuk melindunginya. Pemikiran seperti itu sangat bodoh dan sangat berbahaya. Itu juga sangat merangsang. Dia tidak bisa melepaskan diri darinya. Kamu bajingan, kenapa kamu harus memperlakukanku dengan baik? Jika tidak, aku akan terus mencoba membunuhmu. Leng Yuyan tersenyum saat dia mengutuknya. Tapi air mata muncul di matanya. Leng Yuyan semakin dekat dengan Long Chen. Dia melingkarkan lengannya di pinggangnya, meletakkan kepalanya di dadanya. Long Chen merentangkan tangannya, tidak berani bergerak. Tulang punggungnya kaku, dan merindingnya berdesir. Ini seharusnya menjadi tindakan yang sangat memikat, tetapi dipeluk oleh Leng Yuyan, Long Chen merasa merinding. Sudah berakhir bagiku. Bahkan pot tidak akan bisa menyelamatkanku kali ini. Petik 2. Pada jarak ini, jika Leng Yuyan ingin membunuhnya, dia pasti akan mati. Dia mengutuk di dalam. Nah, jika dia mati, maka dia mati. Dia memeluk Leng Yuyan, dengan lembut menepuk rambutnya. Selain membunuhku, tidak bisakah kamu menemukan hal lain untuk dilakukan denganku? Long Chen tersenyum pahit. Tidak. Sebelum Anda, saya terus mencari target. Tapi setelah bertemu denganmu, aku menyadari bahwa di dunia ini, hanya kamu yang bisa. Leng Yuyan menggelengkan kepalanya, memotong dirinya sendiri di tengah kata-katanya. Long Chen, jika suatu hari aku mati, apakah kamu akan merasa buruk? Ya, saya akan merasa sangat buruk, jawab Long Chen. Maka itu bagus. Terima kasih. Leng Yuyan tiba-tiba tertawa sambil menangis. Senyumannya seperti bunga yang mekar, sedangkan air matanya seperti mutiara dari embun. Itu adalah keindahan yang tak terlukiskan. Yuyan, tidak bisakah kita berbicara dengan benar satu kali? Apapun kata-kata yang ada di hatimu, katakan padaku. Aku akan menjaga rahasiamu, dan aku akan membantumu memikirkan apa yang harus dilakukan, Long Chen berjanji. Dia tahu Leng Yuyan memiliki rahasianya sendiri. Tapi dia tidak pernah mengungkapkannya. Bukankah kamu juga sama? Anda memiliki banyak rahasia seperti saya. Apakah Anda memberitahukannya kepada saudara dan saudari Anda? Balas Leng Yuyan. Saya. Tidak ada gunanya berbagi rahasia dengan orang lain, jadi tidak perlu mengungkapkannya. Saya sudah menemukan jalan saya ke depan. Saya harus mengandalkan diri saya sendiri untuk menyelesaikan berbagai hal. Dan saya tidak bisa mengandalkan orang lain. Petik 2. Leng Yuyan berdiri, air mata dan senyum di wajahnya lenyap. Ekspresi dinginnya muncul sekali lagi. Dewi Pembunuh telah kembali. Kamu tidak sedang sleep talking sekarang, kan? Apakah kamu akan mulai mencoba membunuhku lagi sekarang? Long Chen bertanya dengan curiga setelah melihatnya kembali ke kondisi ini. Leng Yuyan saat ini merasa seperti orang yang sama sekali berbeda dari yang telah berbicara dengannya beberapa saat yang lalu. Jika dia tidak bisa mencium baunya, dia bahkan mungkin berpikir dia telah terperangkap dalam ilusi sebelumnya. Jangan khawatir, ku bilang aku tidak akan membunuhmu. Selanjutnya, saya akan memutuskan karma di antara kita. Kami akan menempuh jalan kami sendiri di masa depan, kata Leng Yuyan. Mengapa itu terdengar sedikit menyakitkan? Long Chen tersenyum pahit. Merasa seperti emosi yang baru saja muncul di Leng Yuyan telah dipotong oleh pisau. Medan perang ini memiliki sesuatu yang kubutuhkan, jadi aku akan mencarinya.
Tempat tenang tempat kita berada ini adalah tempat khusus di mana para ahli pernah mati. Itu bisa dianggap sebagai tanah murni dalam kekacauan ini. Mereka menggunakan tubuh mereka sendiri untuk menciptakan dunia kecil dalam kematian mereka. Karena mereka mati, dunia kecil menjadi lebih lemah, dan dalam tekanan penguasa, dunia kecil ini membentuk lapisan demi lapisan. Jika Anda beruntung, Anda akan dapat menemukan harta karun yang menantang surga. Long Chen, selamat tinggal. Aku akan membalas kebaikanmu karena tidak membunuhku 2 kali. Setelah Leng Yuyan selesai berbicara, dia mengeluarkan pedang tulangnya dan menebas udara. Cahaya divine beriak di ujung pedang, dan kekosongan itu terbelah seperti sepotong kain. Leng Yuyan melirik ke arah Long Chen sejenak sebelum melangkah ke celah itu. Melalui sisi lain dari bukaan, Long Chen melihat dunia yang gelap dan suram. Sebelum dia bisa melihat detail apapun, bukaan itu tertutup dan itu lenyap. Semua yang ada di hadapannya adalah gurun tandus ini. Long Chen tidak bisa menenangkan dirinya untuk waktu yang lama. Meskipun dia telah melarikan diri dari pembunuhan irasional dan menjengkelkan Leng Yuyan, dia tidak merasakan kegembiraan sedikitpun. Sebaliknya, dia justru merasa kecewa. Ketika Leng Yuyan bertanya apakah dia akan merasa tidak enak jika dia meninggal, perasaan tidak nyaman yang samar muncul di hatinya. Setelah dia mengatakan dia akan menyerah mencoba membunuhnya, matanya yang cerah segera kehilangan kilau. Adegan itu tertanam dalam di benaknya. Rahasia apa yang dimiliki Leng Yuyan? Mengapa dia ingin membunuhnya? Dan mengapa Easton Wasteland-Bell mengatakan bahwa dia adalah orang yang menyedihkan? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul di benak Long Chen, tetapi dia tidak bisa memberikan jawaban yang masuk akal. Selain itu, dia tidak mengerti apa yang dia maksud dengan memutuskan karma di antara mereka. Karma adalah sesuatu yang sangat kabur sehingga orang-orang pada level mereka seharusnya belum bisa menyentuhnya. Dia merasa kepalanya akan terbelah. Tetapi karena Leng Yuyan menolak untuk menjawab, dia tidak memiliki solusi sedikit pun untuk masalahnya. Mengayunkan kepalanya, dia menyerah untuk mencari tahu. Tanpa diberitahu teka-teki itu, siapa yang mungkin bisa menemukan jawabannya? Ledakan. Long Chen mengikuti tindakan Leng Yuyan, dan dia mengayunkan potnya ke udara. Sebuah celah besar benar-benar muncul di kehampaan. Long Chen melihat ke dalam dan melompat masuk. 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1420. Dirilis. Bab 1420 Semut Raja Surgawi Silverwing. Ruang di belakangnya tertutup, dan Long Chen muncul di dunia yang berbeda. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami bagaimana rasanya melangkah melintasi dunia. Dia datang dari satu dunia ke dunia lain begitu saja. Selanjutnya, dia melakukannya dengan mengandalkan kekuatan kasar untuk merobek dinding spasial. Ini hampir tidak terbayangkan olehnya. Dunia ini adalah dunia kecil yang diciptakan oleh para ahli yang jatuh. Mereka tidak seperti dunia utama orang-orang seperti benua surga bela diri. Dunia utama memiliki penghalang spasial yang sangat kuat. Selain dewa dan dewa legendaris itu, tidak ada yang bisa merobek penghalang seperti itu. Dunia kecil di sini telah dipengaruhi oleh medan pertempuran kuno, membuat dinding spasial sangat lemah, bahkan memungkinkan Long Chen untuk menerobosnya. Ini adalah tanah terpencil tanpa satu helai pun rumput. Selain itu, ada bekas luka pertempuran di mana-mana, tampaknya dari beberapa tahun yang lalu. Ledakan. Long Chen menghancurkan pot di udara, mengungkapkan lubang besar lainnya. Dia melangkah masuk, memasuki dunia lain. Saat dia memasuki dunia ini, dia merasakan hawa dingin. Udara di sini dipenuhi dengan kebrutalan dan pembantaian. Ahaha. Dia baru saja masuk ketika suara ledakan terdengar bersamaan dengan teriakan yang menyedihkan. Long Chen buru-buru bergegas. Perbukitan mengotori tanah ini, dan setelah melewati satu gunung tertentu, dia melihat sebuah lembah di bawahnya. Lebih dari 10 ahli rusak sedang dikejar oleh sekelompok monster di dalam lembah. Monster itu adalah massa gelap dengan hanya sayap perak untuk mengimbangi tubuh hitam mereka. Long Chen melihat lebih dekat dan menyadari bahwa gerombolan ini sebenarnya adalah sekelompok semut, semuanya panjangnya puluhan meter. Semut Raja Surgawi Silverwing. Dia terkejut melihat mereka. Mereka adalah jenis magical beast yang sangat kuno. Tubuh mereka sekeras besi, dan mereka memiliki kekuatan yang tak terbatas. Rahang mereka cukup kuat untuk menghancurkan biji apapun.
Legenda adalah bahwa semut Raja Surgawi Silverwing mengkonsumsi sejenis kristal spiritual mithril sebagai makanan. Karena ada begitu banyak dari mereka di sini, pasti ada urat nadinya. Kristal spiritual mithril sangat langka. Itu bisa disempurnakan menjadi mithril, bahan yang kuat dan fleksibel. Dengan sendirinya, itu tidak bisa digunakan untuk menempa senjata. Tapi itu adalah material yang bisa dikombinasikan dengan ratusan material berbeda untuk meningkatkan kualitas senjata. Setetes mithril dapat direntangkan bermil-mil tanpa putus. Dan aspek yang paling ajaib darinya adalah bahwa seutas mithril yang berkali-kali lebih tipis dari sehelai rambut akan tetap memiliki ketebalan yang merata di seluruh untaiannya. Jika sedikit mithril ditambahkan ke tombak, tombak itu akan menjadi lebih fleksibel, memberikan peningkatan yang nyata dalam hal menyerang dan bertahan. Sepotong mithril akan sama mahalnya dengan kristal api ilahi miliknya. Jadi Long Chen bisa menebak mengapa para ahli yang rusak ini dikejar oleh semut Raja Surgawi Silverwing ini. Salah satu ahli korupsi itu memegang sepotong mithril dan berlari dengan gila. Meskipun ada segerombolan semut di belakangnya, tidak ada satupun ahli rusak yang mau membuang mithril. Mithril tidak berat dan bisa ditarik ke dalam lingkaran spasial. Tapi itu hanya bisa ditarik menjadi cincin spasial tingkat sangat tinggi, yang dibuat dengan bahan terbaik. Jika tidak, itu akan menolak cincin spasial. Para ahli korupsi ini tidak terlalu kuat. Beberapa berada di ranah transformasi jiwa, dan beberapa berada di ranah inti giok. Yang terkuat di antara mereka hanya peringkat 7 celestial. Dalam hal kecepatan, mereka tidak lebih cepat dari semut Raja Surgawi Silverwing. Sayap mereka memiliki rune khusus yang memberi mereka kemampuan khusus untuk menerobos ruang angkasa. Mereka praktis bisa berteleportasi. Semut Raja Surgawi Silverwing ini sangat menakutkan, dan mereka telah terkenal bahkan di zaman kuno. Meskipun mereka dapat diklasifikasikan sebagai Magical Beast peringkat ke-8, setara dengan ranah penempaan yayasan ras manusia, jumlahnya terlalu banyak. Ada ribuan. Serangan para ahli rusak paling banyak mampu membunuh satu atau dua dari mereka sebelum kekuatan serangan mereka akan turun ke titik bahwa itu tidak dapat mematahkan pertahanan semut Raja Surgawi Silverwing lebih lanjut. Ahaha. Salah satu ahli korupsi baru saja membunuh salah satu semut ketika dia diserang oleh semut lainnya. Tubuhnya diremukkan oleh rahangnya. Tubuh fisiknya hancur, dan roh Yuannya melayang keluar. Dia mencoba melarikan diri. Tapi Yuan spiritnya dipukul oleh salah satu sayap mereka. Sayap itu melepaskan energi aneh yang menghancurkan Yuan spiritnya dalam satu pukulan. Para ahli korupsi berteriak dengan sedih saat mereka mencoba melawan mereka. Tapi semutnya terlalu banyak. Mereka dikepung, dan hanya dalam beberapa napas, mereka dimusnahkan. Kristal roh mithril yang telah mereka peroleh ditangkap oleh semut, dan mereka pergi, hanya menyisakan mayat yang hancur. Long Chen melirik mayat-mayat itu dan melihat beberapa cincin spasial. Namun, orang-orang itu terlalu lemah, dan mereka tidak akan memiliki sesuatu yang bagus di lingkaran spasial mereka. Long Chen tidak mau repot-repot mengambilnya. Selanjutnya, setelah bertarung melawan jalur rusak selama bertahun-tahun, dia benci melihat melalui lingkaran spasial mereka. Ada terlalu banyak hal yang menjijikkan dan menyebalkan di dalamnya. Untuk orang-orang lemah seperti itu telah memasuki dunia kecil ini, mereka pasti masuk secara tidak sengaja seperti ketika Long Chen secara tidak sengaja memasuki satu untuk bertemu Leng Yuyan. Selain itu, mereka tidak memiliki kekuatan untuk menembus ruang angkasa. Ada terlalu banyak celah spasial di dunia kecil yang rusak ini. Selama Anda menemukan celah seperti itu, Anda bisa masuk. Orang-orang sekuat Leng Yuyan tidak akan repot-repot membuang waktu untuk mencari. Dia bisa saja memaksa dengan kasar untuk melewatinya. Long Chen melewati mayat ahli rusak, mengikuti semut Raja Surgawi Silverwing. Tanah mulai berubah warna. Warna perak telah muncul, dan tanah menjadi lebih keras. Bahkan batu di pegunungan sekarang berwarna perak. Long Chen akrab dengan jenis batu ini. Ini disebut biji pendamping. Biasanya, biji akan ditemani oleh biji pendamping mereka saat muncul secara alami. Menemukan biji pendamping berarti ada kemungkinan besar untuk menemukan biji utama yang Anda cari. Saat dia maju, semakin banyak biji perak pendamping ini muncul. Setelah mencapai puncak gunung, dia melihat pegunungan besar yang bersinar dengan warna perak cerah. Pegunungan besar ini tampak seperti naga perak yang berkelok-kelok. Pegunungan ini tertutup banyak gua. Dia melihat banyak semut Raja Surgawi Silverwing datang dan melewati mereka. Sial, seluruh gunung ini terdiri dari kristal perak mithril. Meskipun dia sudah siap, dia masih terkejut melihat urat yang begitu besar,
Dia menilai sekelilingnya. Ada baskom besar di bawahnya, dan di tengahnya ada urat kristal perak mitril. Tidak ada sedikit pun vegetasi di tanah tandus ini, dan semuanya berada di bawah pengawasan semut Raja Surgawi Silverwing. Untuk mencoba dan mencuri apapun secara rahasia akan terlalu sulit. Para ahli korupsi itu adalah contoh yang bagus. Long Chen melompat dari gunung dan mulai berjalan dengan berani menuju gunung pusat. Dia dengan cepat diperhatikan oleh semut Raja Surgawi Silverwing yang sibuk, dan segerombolan dari mereka berkumpul di sekitarnya. Api emas keluar dari tubuh Long Chen. Panas yang menyengat meninggalkan bekas hangus di tanah tempat dia lewat. Alasan dia berani maju dengan begitu arogan adalah karena pertahanan kuat semut Raja Surgawi Silverwing hanya lemah terhadap api. Sayap mereka sangat lemah terhadap api, terutama api yang kuat seperti Heaven Incinerating Flame. Seperti yang diharapkan, begitu dia mengungkapkan nyala api ini, mereka semua mundur, tidak berani menghalangi jalannya. Semakin banyak dari mereka muncul, memenuhi langit dan tanah. Tetapi tidak ada dari mereka yang berani mencoba menghentikannya. Mereka menjerit panik. Suara itu tidak keluar dari mulut mereka. Mereka membuat suara-suara ini dengan menggosokkan sayap mereka. Ini adalah peringatan bagi musuh mereka. Manusia, kamu bisa berhenti di situ. Apa yang kamu inginkan? Saat Long Chen mencapai kaki gunung, dua sosok muncul di langit. Mereka adalah manusia. Yang satu laki-laki, yang lainnya perempuan. Mereka dibalut baju besi perak, dan mereka memiliki tanduk yang identik di kepala mereka seperti semut Raja Surgawi Silverwing. Keduanya bukanlah manusia yang sebenarnya. Mereka adalah Raja Semut dan Ratu Semut, dan basis kultivasi mereka sangat kuat sehingga mereka dapat mengambil bentuk manusia dan berbicara dengan Long Chen. Aura kuat mereka menghantam Long Chen. Cahaya perak berputar di mata mereka. Itu seperti dua bilah tajam yang memelototinya. Long Chen sepertinya tidak mendengar mereka, dan dia terus maju. Selangkah demi selangkah, meninggalkan jejak kaki hangus di belakangnya. Manusia, kami tidak ingin menjadi musuhmu. Tapi jangan pergi terlalu jauh. Teriak Raja Semut. Baru saat itulah Long Chen terdiam. Dia mengangkat kepalanya dan menatap mereka. Aku juga tidak ingin menjadi musuhmu. Ini sebaliknya. Saya harap kita bisa bekerja sama. Petik 2. Maksud kamu apa? Anda ingin menukar kristal roh mitril kami? Tanya Raja Semut. Tidak, targetku bukanlah kristal roh mitril. Saya tidak punya waktu untuk memurnikan biji. Saya ingin esensi mitril. Petik 2. Jangan pernah berpikir tentang itu. Sekarang Ratu Semut membuka mulutnya, marah. Auranya melonjak, menyebabkan ruang bergemuruh. Semut Raja Surgawi Silverwing perlahan mendekat, tampaknya siap bertarung kapan saja. Saya berkata bahwa saya tidak ingin menjadi musuh Anda dan kita bisa bekerja sama. Tapi sepertinya Anda mempertanyakan sikap saya. Baik. Ruang meledak, dan naga api muncul di udara, berputar di sekitar Long Chen. Itu mengeluarkan gemuruh yang mengguncang surga, menyalakan langit dan bumi. Naga api besar ini memandang rendah Ratu Semut. Nine Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1421. Dirilis. Bab 1421 Esensi Mitril. Ketika Huolong muncul, dunia menjadi lautan api. Semut Raja Surgawi Silverwing itu semua harus mundur. Energi api Huolong tumbuh semakin menakutkan setiap detiknya. Setelah menyerap begitu banyak kristal api ilahi, auranya sekarang beberapa kali lebih besar dari Phoenix emas yang telah diserapnya saat itu. Sekarang setelah melepaskan kekuatan penuhnya, ekspresi Raja Semut dan Ratu Semut berubah. Kekuatan Heaven Incinerating Flame menakuti mereka. Jika Long Chen memerintahkannya untuk menyerang, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Mereka merasakan teror yang tak tertahankan di hadapan api yang membakar surga. Tubuh mereka yang kuat tidak takut pada pedang, tetapi mereka takut pada api. Sayap mereka sangat rentan. Begitu mereka dibakar, mereka tidak akan pernah tumbuh kembali. Kalau begitu, mereka tidak akan pernah bisa terbang lagi. Manusia, apa yang kamu inginkan? Teriak Raja Semut dengan gelisah. Tentu saja, bahkan jika Long Chen tidak menghadapi Semut Raja Surgawi Silverwing, lawan-lawannya masih akan gelisah. Huolong benar-benar menakutkan. Itu bisa memusnahkan kawanan ini dalam sekejap. Meskipun Raja Semut dan Ratu Semut mungkin bisa bertahan, lalu apa?
Jika gerombolan mereka dimusnahkan, bangsa mereka masih akan hancur. Jangan panik. Saya mengatakan bahwa saya tidak ingin melawan Anda. Bagaimana kalau kita minum dulu? Long Chen mengeluarkan kendi anggur dari cincin spasialnya, serta meja dan mangkuk. Raja Semut dan Ratu Semut saling pandang. Mereka perlahan berjalan ke Long Chen, serta diam-diam memerintahkan semut lainnya untuk mundur. Jika pertempuran benar-benar dimulai, mereka tidak akan membantu sedikit pun. Mereka hanya akan menambah korban. Long Chen menyingkirkan Huolong. Menuangkan 3 mangkuk anggur, dia tersenyum dan berkata, apakah kalian berdua tidak takut anggur saya mungkin diracuni? Semut Raja Surgawi Silverwing tidak takut pada racun, dengus Ratu Semut. Baik. Kemudian izinkan saya mengungkapkan ketulusan saya terhadap bisnis kami. Apakah kita dapat mencapai kesepakatan hari ini atau tidak? Pertama-tama saya ingin menawarkan rasa hormat saya kepada Anda berdua dengan anggur ini. Long Chen meminum anggurnya dalam satu tegukan. Raja Semut dan Ratu Semut ragu-ragu sejenak sebelum meminum anggur mereka juga. Mereka benar-benar tidak takut pada racun, dan mereka tidak merasakan bahaya sebelum meminumnya, jadi mereka juga meminumnya dalam sekali teguk. Anggur ini. Raja Semut dan Ratu Semut terkejut dan senang. Anggur ini memiliki alam dao surgawi khusus. Bahkan sebagai magical beast, mereka berhasil merasakan Heavenly Tao dengan lebih jelas. Tentu saja anggur ini adalah anggur yang baik, atau bagaimana saya dapat mengeluarkannya untuk mengungkapkan ketulusan saya. Long Chen tersenyum dan menuangkan lebih banyak anggur. Kali ini, Raja Semut dan Ratu Semut tidak menunggu Long Chen. Mereka minum anggur dalam sekali teguk lagi. Manusia, apakah kamu berencana untuk melakukan perdagangan? Tanya Ratu Semut secara langsung, sambil menunjuk ke kendi anggur. Anggur ini hanyalah ekspresi ketulusan saya dan bukan bagian dari transaksi bisnis kami. Jika kamu suka, kamu bisa menerimanya, kata Long Chen dengan murah hati. Anda tidak menggunakan anggur untuk berdagang dengan kami. Lalu apa yang kamu gunakan? Tanya Ratu Semut, tampak sedikit kecewa. Sebagai magical beast, mereka memiliki umur yang panjang. Ini adalah keuntungan yang telah diberkati oleh Heavenly Tao mereka. Namun, pemahaman mereka tentang Tao Surgawi secara signifikan lebih rendah daripada umat manusia. Itulah mengapa magical beast berdarah murni yang telah mencapai peringkat ke-11 biasanya akan berubah menjadi bentuk manusia. Manusia adalah yang paling spiritual dari semua bentuk kehidupan, dan bentuk ini memungkinkan mereka untuk lebih dekat dengan Tao Surgawi. Raja Semut dan Ratu Semut adalah magical beast peringkat ke-11, itulah sebabnya mereka biasanya tetap dalam bentuk manusia untuk berkultivasi. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa meminum anggur dapat membuat mereka lebih dekat dengan Tao Surgawi. Itulah mengapa mereka kecanduan perasaan ini hanya dengan satu rasa. Penggunaan anggur terbatas. Anda meminumnya dan pemahaman Anda hanya meningkat sedikit. Apa yang saya tawarkan akan memungkinkan keturunan masa depan Anda kebal terhadap api, kata Long Chen. Apa? Mustahil. Baik Raja Semut dan Ratu Semut menjerit kaget. Ketakutan mereka terhadap api adalah bawaan dan tidak dapat diubah. Apakah itu mungkin atau tidak tergantung pada seberapa banyak esensi mithril yang Anda miliki, kata Long Chen. Jelas, bisnis ini memungkinkan. Saat berbisnis, yang perlu Anda ketahui hanyalah apa yang paling dibutuhkan pihak lain. Apa yang dia tawarkan kepada mereka adalah cara untuk mengganti satu kelemahan fatal mereka. Itu cukup membuat mereka gila. Jika Anda benar-benar dapat melakukan ini, koloni semut Raja Surgawi Silverwing saya akan memberi Anda semua yang telah kami kumpulkan selama 1300 tahun, kata Raja Semut. Long Chen memandangi Raja Semut dan merasa bahwa dia bukanlah seseorang yang akan mencoba memainkan trik murahan. Dia mengangguk. Sungguh menyegarkan. Awalnya, Long Chen khawatir mereka akan berbohong dan mengatakan bahwa mereka hanya memiliki beberapa tetes esensi mithril di seluruh persediaan mereka. Itu akan membuatnya batuk darah. Praktik semacam ini umum di antara umat manusia, dan itu sangat menjengkelkan. Tetapi Long Chen merasa bahwa Raja Semut bukanlah orang seperti itu, jadi dia tidak repot-repot menanyakan jumlah pastinya. Kristal api muncul di depannya, yang setinggi dia. Raja Semut dan Ratu Semut sama-sama melompat kaget, takut dia berubah menjadi permusuhan. Mereka merasakan tekanan yang menakutkan dari kristal ini. Itu adalah teror naluriah dari jiwa mereka. Benda ini memiliki energi ilahi di dalamnya, seru Ratu Semut. Long Chen mengangguk ke dalam. Magical Beast tidak pandai menipu orang lain. Sepertinya dia terlalu berhati-hati.
Dalam transaksi bisnis normal antara manusia, bahkan jika barang pihak lain adalah harta luar biasa yang Anda butuhkan, Anda harus bertindak seolah-olah itu bukan apa-apa dan tidak peduli. Itu untuk memudahkan menawar harga turun. Agar Ratu Semut secara langsung menyatakan bahwa ia memiliki energi ilahi, jelas bahwa mereka tidak terbiasa dengan tipu daya semacam ini. Kristal ini berasal dari formasi kuno di wilayah api naga langit. Itu karena Long Chen telah mengeluarkan semua kristal sehingga formasi itu kehilangan efeknya, dan monster Aldevil telah dilepaskan. Itulah yang menyebabkan semua kekacauan di Pil Valley. Sekarang, yang dia lakukan hanyalah mengeluarkan satu. Hanya satu yang sangat berharga, dan dia masih memiliki banyak yang tersisa. Bertukar dengan apa yang dia butuhkan saat ini tidak sia-sia. Aku tidak perlu memperkenalkan benda ini, kan? Kristal api ilahi ini mengandung energi api tak terbatas yang memiliki atribut ilahi. Meskipun Anda tidak dapat langsung menyerap energi ilahi dapat diserap perlahan-lahan, dan dengan demikian, hal itu akan mengubah konstitusi Anda. Aspek ketuhanan dari energinya memiliki energi apinya sendiri. Menyerapnya tidak akan membuat Anda mencapai titik di mana Anda dapat mengendalikan api, tetapi itu pasti akan menggantikan kelemahan Anda terhadap api. Saya harus menyebutkan bahwa kristal ilahi ini terkait erat dengan nyala api saya, dan nyala api saya adalah api pembakaran surga peringkat ketiga di peringkat api bumi. Dengan menyerap energinya, tidak hanya perlawanan Anda terhadap api akan meningkat, tetapi perubahan dalam konstitusi Anda juga akan diwarisi oleh keturunan Anda di masa depan, kata Long Chen. Kamu benar. Saya bersedia menyerahkan semua esensi mitril kami untuk itu. Terima kasih banyak, kata Ratu Semut dengan sungguh-sungguh. Semua amarahnya sebelumnya telah lenyap. Apa yang Long Chen tawarkan kepada mereka berguna bagi mereka saat ini dan di masa depan. Ratu Semut mengirimkan perintah untuk mengumpulkan semua esensi mitril mereka. Long Chen langsung memberikan kristal ilahi kepada mereka. Kamu bisa mencoba mengujinya dulu. Dengan hati-hati keluarkan seutas energi ilahi di dalam dan pastikan tidak ada yang salah dengan itu. Petik 2. Tidak perlu. Tadi aku diam-diam mencoba menyerap sedikit. Terima kasih, kata Ratu Semut terus terang. Long Chen tertawa di dalam. Berbisnis dengan Magical Beast benar-benar mudah. Esensi mitril dengan cepat dikirim, dan Long Chen terkejut mendapatkan 18 tong itu. Ini bukanlah biji mitril yang tidak dimurnikan. Ini adalah mitril kemurnian tertinggi. Esensi mitril ini disimpan sebagai ransum oleh semut Raja Surgawi Silverwing. Sebenarnya, itu agak menjijikkan. Setelah biji mitril dimakan oleh semut Raja Surgawi Silverwing, itu akan dicerna, dan apa yang mereka buang adalah mitril halus. Mitril itu tidak terlalu murni. Jadi semut Raja Surgawi Silverwing akan terus melahap dan memurnikannya, hanya menyisakan bagian paling murni darinya yang merupakan esensi mitril. Esensi mitril ini disimpan untuk para jenius terbaik semut Raja Surgawi Silverwing. Terus terang, seseorang makan biji-bijian yang tidak dimurnikan, sementara yang lain makan roti yang enak. Kedengarannya agak menjijikkan, tetapi jika Anda memandang semut Raja Surgawi Silverwing sebagai alat untuk memurnikan biji, itu lebih mudah untuk menerimanya. Di benua surga bela diri, setetes mitril biasa sudah cukup untuk membeli kota. Sangat jarang Anda tidak bisa membelinya bahkan jika Anda punya uang. Guoran terus-menerus meminta lebih banyak darinya, dan bahkan dengan kekuatan Sekte Huayun, dia hanya berhasil mendapatkan sedikit dalam beberapa bulan. Pada akhirnya, sedikit mitril yang dia peroleh dan disempurnakan menjadi esensi mitril hanya cukup untuk armornya sendiri. Tidak cukup untuk orang lain. Long Chen menyuruh Guoran menggunakan semuanya pada dirinya sendiri terlebih dahulu, karena bagaimanapun, dialah yang bergantung pada baju besinya. Armor dan senjata orang lain hanya ada untuk membantu mereka. Tetapi jika Guoran tidak memiliki baju besi, dia akan dibantai di medan perang. Pada akhirnya, Guoran hanya menghasilkan 30 beberapa tetes esensi mitril untuk baju besinya sendiri. Namun, sekarang ada 18 tong, dan ini bukan tong biasa. Mereka memiliki lebar 30 meter dan tinggi 200 meter. Itulah mengapa Long Chen melompat kaget. Ini terlalu banyak. Bagaimana kalau saya mengambil setengahnya? Long Chen sekarang merasa malu. Dia merasa seperti sedang menipu mereka. Tidak, kamu bisa mengambil semuanya. Atau kita akan merasa malu, kata Raja Semut. Dia merasa seperti dialah yang mendapatkan keuntungan besar. Melihat itu,
Long Chen tidak memaksanya. Dia langsung mengambil semua 18 tong esensi mithril. Raja Semut memberitahunya bahwa mereka memiliki koloni besar semut Raja Surgawi Silverwing yang dapat memurnikan lebih banyak esensi mithril setiap hari. Long Chen tidak perlu khawatir tentang itu. Setelah mengambil semuanya, Long Chen menyerahkan selusin botol anggur Istana Dewa Anggur juga, menyenangkan semut. Dengan selesainya bisnisnya, Long Chen mengucapkan selamat tinggal yang menyedihkan kepada Raja Semut dan Ratu Semut. Kali ini, dia tidak menerobos ruang. Sebaliknya, dia pergi ke arah yang ditunjukkan Ratu Semut untuknya. 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1422. Dirilis. Bab 1422 Formasi Ilusi. Long Chen mengetahui dari Ratu Semut bahwa mereka awalnya adalah magical beast dari Dark Forest. Mereka berada di bawah kekuasaan hutan gelap. Namun, binatang ajaib hutan gelap itu kejam, dan persaingan di antara mereka adalah pembantaian yang sengit. Mereka hanya secara tidak sengaja jatuh ke dunia ini karena mereka telah diburu. Akibatnya, mereka berkembang di dunia ini dan tidak pernah kembali ke hutan gelap. Mereka memberitahu Long Chen bahwa di dalam hutan gelap, semua magical beast harus mendengarkan para pemimpin, atau mereka akan dibunuh. Tempat ini seperti surga di luar rumah aslinya. Iblis pohon tidak dapat memasuki wilayah ini, dan binatang ajaib lainnya tidak memiliki kekuatan untuk membunuh mereka. Mereka telah berada di sini selama lebih dari 1300 tahun. Mereka adalah hegemoni lokal dan sangat akrab dengan dunia ini. Beberapa semut Raja Surgawi Silverwing selalu mengintai. Mereka juga pergi keluar untuk melihat situasi di dunia kecil lainnya dan jika ada lebih banyak sumber daya di sana. Long Chen melihat peta rumput di tangannya. Itu sama bermanfaatnya dengan rumput. Bahkan dengan arahan Ratu Semut, dia kesulitan memahami apapun tentang itu. Ada satu lokasi tertentu yang ingin dia kunjungi. Rupanya, itu adalah tempat kekacauan, kemungkinan besar inti dari medan perang ini dan tempat yang pernah diperjuangkan oleh penguasa. Mengikuti peta, Long Chen sampai pada kesimpulan yang menyedihkan, dia tersesat. Dia hanya bisa melihat sekeliling secara membabi buta. Dalam perjalanannya, dia bertemu dengan beberapa orang. Dia membunuh semua ahli rusak yang dia temui, dan untuk beberapa dari aliansi keluarga kuno, dia mengabaikan mereka. Tiba-tiba, gelombang tekanan datang dari depan. Aura kekerasan dan kejahatan muncul, bersamaan dengan amukan kebencian. Long Chen buru-buru bergegas ke depan, hanya untuk melihat wilayah kekacauan. Kabut menyelimuti semua yang ada di dalam ruang ini. Petir, angin, dan hujan akan muncul secara acak, terkadang sendiri dan terkadang bersamaan. Kemudian cuaca liar tiba-tiba menghilang, digantikan oleh keajaiban sungai yang mengalir, paviliun anggun, dan musik abadi. Kemudian negeri ajaib itu dihancurkan oleh ratapan sedih. Pegunungan mayat dan sungai darah muncul, seperti neraka di bumi. Ada seseorang di sungai darah, berjuang mati-matian untuk bertahan hidup. Sepertinya dia berada di ambang kematian, hanya mencoba untuk menangkap seutas harapan tetapi dia tidak bisa meraihnya. Adegan itu mengerikan. Ekspresi Long Chen sangat serius. Dia merasakan aura yang sangat menakutkan dari kabut. Apapun yang ada di dalamnya, tempat ini penuh dengan bahaya. Dia melihat sekeliling. Beberapa orang juga berdiri di depan kabut dan menatapnya dengan kaget. Long Chen berdiri di sana lama sekali, memeriksanya. Namun, dia tidak dapat menemukan pola apapun pada adegan yang berubah. Ini adalah wilayah kekacauan. Tidak dapat melihatnya, Long Chen menarik napas dalam-dalam dan langsung masuk. Orang itu. Dia Long Chen dari Sekte Xuan Tiandao. Beberapa orang yang memperhatikan kabut tetapi tidak berani maju semuanya diakui Long Chen. Mereka adalah Celestial peringkat 8 yang kuat, tetapi merasakan bahaya mematikan dari kabut. Mereka tidak berani masuk. Heaven Caesar terkutuk itu. Dia seharusnya sudah lama mati. Dia lepas kendali terlalu mudah dengan mati di sini. Petik 2. Meskipun Long Chen telah membuktikan bahwa dia bukanlah seorang penjaga surga, di bawah desakan rahasia dari beberapa kekuatan, semua orang tahu bahwa Long Chen adalah seorang perampas surga yang mengamuk. Satu orang memberitahu 10, dan 10 memberitahu 100. Praktis, semua orang menganggap Long Chen sebagai Heaven Caesar, tapi dia menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Tanpa mengungkap kekurangan apapun,
tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya untuk saat ini. Meskipun mereka tidak memiliki bukti, fakta, bahwa dia adalah penjaga surga diam-diam diakui oleh semua, terutama orang-orang yang berasal dari faksi lawan. Mereka sama sekali tidak meragukannya. Long Chen tiba-tiba menghilang. Tanda petir muncul di kakinya, dan dia muncul di samping ahli keluarga kuno yang telah mengejeknya. Ahli keluarga kuno terkejut dan buru-buru mengedarkan energi dao surgawinya untuk melawan. Tapi Long Chen terlalu cepat, dan lehernya terjepit. Long Chen memeluknya seperti memegang ayam. Dia menyeret peringkat 8 celestial itu ke arah kabut. Kamu sangat iri padaku. Kalau begitu ikut aku. Long Chen dengan cepat mencapai perbatasan kabut. Ahli keluarga kuno benar-benar ketakutan, tetapi energi mengamuk Long Chen telah sepenuhnya menyegel yuan spiritualnya, dan bahkan energi dao surgawinya terputus darinya. Tidak dapat menggunakan kekuatan apapun untuk melawan. Dia hanya bisa menonton saat Long Chen menyeretnya ke dalam kabut. Para ahli lainnya semuanya terkejut, tetapi mereka juga memberkati keberuntungan mereka. Untungnya, mulut mereka lebih rapat, dan meskipun mereka memikirkan hal yang sama dengan orang ini, mereka tidak mengatakannya. Ajaran kuno mengatakan bahwa bencana selalu bermula dari mulut. Pakar khusus ini menggunakan hidupnya untuk mendemonstrasikannya. Ahli keluarga kuno tidak bisa bergerak atau berbicara. Suara isakan datang darinya yang terdengar seperti mengemis, tetapi Long Chen mengabaikannya. Dia berjalan ke dalam kabut, menghilang dari pandangan mereka. Mengerikan sekali. Celestial peringkat 8 tidak bisa melawan sama sekali. Para ahli itu semua ketakutan saat mereka menyaksikan Long Chen lenyap. Meskipun ada cerita yang tak terhitung jumlahnya tentang Long Chen di dunia kultivasi, banyak orang mengira itu hanya cerita sekte Xuantian Dao yang sengaja disebarkan untuk mengejutkan orang lain. Adegan Long Chen membunuh peringkat 9 celestial telah menyebar. Namun, banyak orang berpikir bahwa satu-satunya alasan mengapa Long Chen bisa membunuh Luo Minghao adalah karena menara Xuantian mendukungnya secara diam-diam. Jadi mereka tidak terlalu takut saat melihat Long Chen. Menurut pendapat mereka, bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkannya, melarikan diri seharusnya tidak menjadi masalah. Namun, begitu Long Chen mengambil tindakan, mereka mempercayai legenda itu. Pakar keluarga kuno itu telah menggunakan hidupnya sebagai harga untuk membuktikan cerita-cerita itu. Dia benar-benar pria pemberani. Long Chen berjalan ke depan, dan kabut semakin tebal sampai dia bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya sendiri. Perasaan ilahinya ditekan dan tidak bisa keluar dari tubuhnya. Long Chen memegang ahli keluarga kuno di depannya saat dia perlahan berjalan maju. Berdengung. Tubuh ahli keluarga kuno tiba-tiba bergerak-gerak, dan Long Chen segera berhenti. Rambut ahli keluarga kuno itu berdiri tegak, dan matanya hampir keluar. Ekspresinya benar-benar ketakutan. Dia menggigit bibirnya begitu keras sampai darah mengalir ke bawah. Long Chen melepaskannya dan diam-diam menyaksikan. Dia dengan cepat menyadari bahwa energi dao surgawi orang ini perlahan-lahan meninggalkan tubuhnya. Itu memasuki ruang kekacauan utama, diserap oleh pohon dao surgawi. Energi dao surgawinya meninggalkan tubuhnya, jadi dia pasti akan mati. The Heavenly Tao sudah melihat dia sebagai orang mati. Long Chen tenggelam dalam pikirannya. Dalam pengalamannya selama bertahun-tahun dengan Celestials, ini adalah yang pertama. Beberapa energi aneh perlahan-lahan membunuh Celestial ini di depannya. Tetapi bahkan sebelum dia benar-benar mati, energi dao surgawinya telah keluar dari tubuhnya. Semua energi dao surgawinya dilucuti, dan peringkat baru 8 buah dao surgawi muncul di ruang kekacauan utama. Tapi ahli keluarga kuno ini masih terengah-engah. Itu tidak bisa dilihat, dan tidak bisa disentuh. Ini harus menjadi formasi ilusi. Segera setelah Anda memasuki ilusi, Tao Surgawi menilai Anda sudah mati. Sungguh formasi ilusi yang menakutkan. Petik 2. Ahli keluarga kuno akhirnya pingsan di tanah, tak bernyawa. Bahkan fluktuasi spiritualnya perlahan memudar. Ekspresi Long Chen sangat serius saat dia melihat mayat itu. Hanya ada satu langkah lagi yang harus diambilnya. Satu langkah ini akan membawanya ke dunia neraka. Pada akhirnya, dia mengambil langkah. Begitu dia melakukannya, dunia di sekitarnya berubah. Tetesan hujan jatuh dari langit, mendarat di tubuhnya. Bau amis menggantung di udara. Lautan darah ada di bawah kakinya, dan tulang mengapung di dalamnya. Mayat besar membentuk pulau terapung di tempat ini. Ratapan iblis yang tak terhitung jumlahnya datang dari langit,
dan sekelompok kerangka berbentuk manusia menyerang Long Chen. Mereka memiliki sepasang sayap seperti kelelawar dan trisula tulang di tangan mereka. Long Chen tidak mengelak. Dia membiarkan trisula tulang menusuk jantungnya. Rasa sakit. Sakit yang luar biasa. Long Chen bisa dengan jelas merasakan trisula tajam menusuk tubuhnya. Dia bahkan bisa merasakan mereka menusuk hatinya. Dia memperhatikan semua detail hingga darah segarnya menyembur keluar. Perasaan ini sangat realistis. Jika saya tidak menjadikan orang itu sebagai kambing hitam, saya mungkin akan jatuh cinta padanya. Long Chen tersenyum. Pada saat ini, semakin banyak iblis yang menyerangnya. Dia tidak memiliki yuan spiritual, tidak memiliki senjata, dan tidak memiliki kekuatan. Dia tidak memiliki apapun untuk diandalkan. Jadi setelah seseorang kehilangan dukungan terkuatnya, mereka akan menjadi takut dan pengecut, seperti kepiting liar yang mendominasi yang telah dilucuti dari cangkangnya. Ini berarti titik terkuat Anda juga merupakan titik terlemah Anda. Siapapun yang merancang formasi ilusi ini cukup terampil. Petik 2. Semakin banyak trisula menusuk tubuh Long Chen. Darah mengalir keluar dari dirinya. Para iblis tertawa seram saat mereka melihat darahnya mengalir keluar. Skram. Long Chen berteriak, dan ketakutan akan meletus. Itu adalah keinginan tak tertandingi yang memandang ke bawah dari atas 9 langit. Di depan wasiat ini, yang lainnya adalah lelucon. Semua iblis itu meledak, dan seluruh dunia darah memudar. Dunia kabut kembali. Jika kemauan seseorang tidak cukup kuat, mereka akan dibunuh oleh formasi. Tapi formasi ini tidak berguna bagiku. Petik 2. Dengan hati yang siap, dia melanjutkan ke depan. Setelah selusin langkah, pemandangan berubah. Dia memasuki dunia kicau burung dan bunga. 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1423. Dirilis. Bab 1423 akhirnya melihat orang itu lagi. Langit biru kosong, dan sinar matahari yang hangat bersinar terang. Rerumputan hijau menutupi tanah, membentang ke cakrawala, dengan rakus menyerap sinar matahari dan berkah bumi. Seekor tikus yang hidup dengan rasa ingin tahu menatap Long Chen dari lubang terowongannya. Tidak ada pembantaian di dunia yang damai dan tenang ini. Sinar matahari yang menyinari Long Chen memberinya dorongan untuk rileks dan tidur siang. Ini adalah pelabuhan bagi hati orang-orang, surga. Sayangnya, ilusi hanyalah ilusi. Seseorang tidak bisa seumur hidup dalam ilusi. Petik 2. Long Chen menggelengkan kepalanya. Dengan teriakan, pemandangan di depannya menghilang lagi. Dia melanjutkan perjalanan. Setelah melalui 2 lingkungan, dia menyadari formasi ilusi ini menargetkan dao hati seseorang. Itu menargetkan tempat terlemah di hati seseorang. Dalam perjalanannya ke depan, dia melihat beberapa orang terbaring di tanah dengan senyum puas. Mereka tampak seperti bayi yang bahagia, tetapi jiwa mereka telah menghilang. Mereka sudah mati. Bukannya mati karena pembantaian yang sengit, mereka mati perlahan seperti katak yang direbus. Long Chen tidak bisa menahan nafas. Begitu Anda tertidur di dunia yang damai itu, Anda tidak akan pernah bangun. Ancaman yang bisa Anda lihat tidak berbahaya, itu adalah orang-orang yang tidak dapat Anda lihat yang benar-benar menakutkan. Dalam formasi ilusi ini, siapapun dengan keinginan lemah akan mati. Berdasarkan pakaian orang-orang itu, seharusnya mereka adalah ahli dengan latar belakang yang layak. Tapi keinginan mereka tidak cukup kuat. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan tempur seseorang. Banyak jenius berbakat akhirnya memiliki segalanya dengan mudah bagi mereka dalam hidup mereka, yang berarti keinginan mereka jarang marah. Hanya orang-orang dengan hati yang kuat yang telah melalui ujian sejati hidup dan mati yang dapat bertahan dari formasi ini. Saat dia melanjutkan ke depan, Long Chen melihat semua jenis ilusi. Dia melihat orang tuanya di Wastelen Timur bersama dengan adik perempuannya. Sayangnya, ilusi ini didasarkan pada ingatannya. Setelah bertahun-tahun, penampilan mereka seharusnya berubah. Adapun Long Xiaoyu, dia masih sekecil biasanya. Satu-satunya hal yang dilakukan formasi ini padanya adalah membuat matanya berkaca-kaca ketika dia melihat orang tua dan saudara perempuannya. Meski tahu itu ilusi, dia tidak bisa menahannya. Dia telah meninggalkan Iswastelen sejak lama. Dia telah mengalami begitu banyak hal, dan dia merasa lelah. Ketika dia melihat ekspresi hangat ibunya, dia tiba-tiba teringat bahwa ketika dia diganggu, dia tidak akan memberitahu ibunya.
Tapi ibunya pasti sudah tahu tentang itu dan memeluknya erat, menghiburnya. Ibunya memeluknya sekali lagi, menghiburnya sekali lagi. Di depan kekasihnya, dia adalah seorang pangeran yang percaya diri dan santai. Di depan Dragon Blood Legion, dia adalah dewa pertempuran yang tak terkalahkan. Di depan musuh bebuyutannya, dia adalah dewa pembunuh tanpa ampun. Namun, di depan ibunya, dia tetaplah anak itu. Masih ada titik lemah di hatinya, dan titik itu hanya akan terlihat saat dia berada di depan ibunya. Setelah beberapa saat, Long Chen menyeka air matanya dan menguatkan hatinya. Adegan di depannya hancur lagi. Dia melanjutkan ke depan. Dia terus-menerus memasuki lebih banyak ilusi dan berulang kali menerobosnya. Kemajuannya cepat. Ada yang salah. Long Chen tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Dia menunduk dan mengusap tanah. Ada sesuatu di bawah. Dia menggali lubang di tanah dan dengan cepat menemukan tulang yang aneh. Dia tidak tahu tulang apa itu. Itu harus sebesar rumah. Long Chen menarik dengan keras, dan tanah tiba-tiba terbelah. Dia menarik keluar tulang itu dan melihat bahwa itu terhubung ke tulang lain. Saat dia menarik lebih keras, dia terkejut menemukan bahwa itu sangat panjang. Apa ini? Dia menarik dan ekor besar muncul. Semakin dia menarik, semakin tebal ekornya. Itu seperti dia sedang mencabut seekor ular tulang besar. Ledakan. Akhirnya, dia mengeluarkan seluruh kerangka raksasa dari tanah. Itu seperti gunung dan mungkin sama besar dengan monster Aldevil yang dia temui di wilayah api naga langit. Dia melompat ke ekornya dan berjalan menuju kepalanya. Dia melihat beberapa garis dekoratif yang indah di tengkoraknya. Tiba-tiba, dia merasakan ledakan rasa kantuk menyusulnya, dan dia jatuh dari kerangka. Garis-garis ini aneh. Saya tidak bisa melihat langsung ke mereka. Hati Long Chen bergetar. Baru saja, saat dia berlari ke depan, dia melihat tepat ke garis dekoratif dan hampir tertidur. Dia melompat kembali ke kerangka, tapi kali ini dia tidak melihat garis itu. Dia pergi ke titik tertinggi kerangka. Jantungnya mulai berdebar kencang. Dia akhirnya melihat penampilan penuh kerangka itu. Bentuknya mirip dengan naga, tetapi memiliki sepasang sayap besar dan 3 kepala. Apakah ini binatang roh ilusi 3 kepala 9 mata yang legendaris? Long Chen buru-buru memeriksa tengkorak itu. Dia melihat lubang besar di setiap dahi tempat mata ketiga berada. The Three-Head Nine-Eye Illusion Spirit Beast adalah eksistensi legendaris. Atau mungkin harus disebut eksistensi yang hanya ada dalam mitos dan cerita. Mereka sudah lama menghilang dari benua surga bela diri. Tidak ada yang tersisa dari mereka. Faktanya, apakah mereka ada atau tidak adalah topik yang diperdebatkan di benua surga bela diri. Legenda adalah bahwa binatang roh ilusi 9 mata kepala 3 sangat menakutkan. Setiap desain di tubuh mereka mewakili semacam ilusi. Ketiga kepalanya melambangkan langit, bumi, dan umat manusia. 9 matanya mewakili puncak Dao. Dao berubah dari yang sederhana menjadi rumit. Awalnya 1, dan akhirnya 9. 9 melambangkan puncak, dan itu melambangkan Dao dari segala sesuatu di langit dan bumi. Legenda adalah seni ilusinya membunuh orang tanpa jejak. Dalam cerita, dikatakan bahwa itu adalah binatang mimpi buruk yang akan memburu Anda saat Anda sedang bermimpi. Ketika Long Chen pertama kali melihat gambar binatang roh ilusi 3 kepala 9 mata, dia juga mengira itu tidak masuk akal. Jika hal menakutkan seperti itu benar-benar ada di dunia, dunia akan hancur sejak lama. Jika memang ada, maka siapapun yang tidur akan dibunuh. Siapa yang akan dibiarkan hidup di dunia ini? Namun, sekarang dia secara pribadi melihat kerangkanya, dan ketika dia memikirkan apa yang baru saja terjadi padanya, dia merasa merinding. Binatang roh ilusi 3 mata kepala 9 ini telah mati untuk siapa yang tahu berapa tahun. Dagingnya sudah lama menghilang, hanya menyisakan kerangka ini. Tidak ada apa-apa, tapi telah membunuh begitu banyak orang yang memasuki wilayah kabut ini. Sekarang Long Chen akhirnya percaya bahwa beberapa mitos dari era legenda benar adanya. Dia berjalan menuju bagian atas matanya, yang seperti gua besar baginya. Begitu dia mendekat, dia merasakan ledakan rasa sakit di jiwanya. Dia buru-buru mundur, melihatnya dengan kaget. Kerangka ini memiliki semacam energi yang menolaknya. Harta, harta mutlak. Hati Long Chen berkobar. Kerangka ini mungkin hadiah yang sempurna untuk Meng Qi.
The Three-Head Nine-Eye Illusion Spirit Beast adalah makhluk jiwa yang sangat langka. Seni ilusinya dapat diaktifkan dengan kekuatan spiritual, sehingga Meng Qi bahkan mungkin dapat menyerap sebagian dari kekuatan spiritualnya. Long Chen tidak berdiri di atas kesopanan. Dia langsung menarik kerangka itu ke ruang kekacauan utama. Setelah 3 kepala binatang roh ilusi mata 9 berada di ruang kekacauan utamanya, kabut yang mengelilinginya perlahan memudar. Dunia menjadi jelas. Long Chen melihat banyak sosok di ruang besar ini sekarang. Saat kabut memudar, orang-orang itu terkejut. Tapi setelah terkejut sesaat, mereka menjadi orang gila, menyerang ke satu arah. Ada altar besar di tempat itu. Di sekelilingnya ada 9 pilar batu yang menjulang melampaui awan. Altar itu lebarnya 100 mil, dan 2 sosok sedang bertarung di atasnya. Apa yang menarik perhatian semua orang bukanlah pertarungan mereka. Semua perhatian mereka terfokus pada penghalang cahaya di tengah altar. Di tengah altar ada platform batu. Ada pedang hitam legam ditusuk ke dalamnya. Pedang itu telah menembus jauh ke dalam platform, hanya menyisakan sebagian darinya yang terbuka keluar. Pangkalnya memiliki gambar wajah jahat yang menyeramkan dan menakutkan di atasnya. Bilahnya sendiri memiliki gambar 2 naga hitam, tetapi dengan itu menusuk ke platform, tidak ada cara untuk melihat desain lengkapnya. Kabut hitam berputar-putar di sekitar pedang, mengeluarkan udara jahat yang tak terbatas. Itu perkasa dan mendominasi, sepertinya menginginkan kehidupan dari segala sesuatu di dunia ini. Itu sangat dingin. Pedang hitam terus-menerus bergetar, seolah-olah itu hidup dan mencoba melarikan diri dari peron. Tetapi suatu jenis energi mengikatnya, mencegahnya lepas. Semua orang bergegas menuju altar dengan panik. Tujuan mereka adalah pedang hitam itu, dan para ahli korupsi sangat menginginkannya. Namun, Long Chen tidak melihat pedang itu. Dia tertarik pada salah satu orang yang berkelahi. Dia adalah seorang wanita yang mengenakan gaun hijau, dan rambutnya diikat dengan sanggul tinggi. Kabut melayang di sekelilingnya. Kabut menghalangi orang untuk melihat wajahnya dengan jelas, tetapi aura kehidupan yang kuat datang darinya. Dia seperti dewi kehidupan. Ketika Long Chen melihatnya, seluruh tubuhnya bergetar. Api yang ganas menyala di matanya. Chu Yao. Dia tidak perlu melihat wajahnya. Hanya auranya, kedekatan yang dia rasakan dengan jiwanya, sudah cukup baginya untuk memastikan bahwa inilah orang yang sangat ingin dia lihat. Dengan kabut di sekelilingnya, Chu Yao tampak hampir seperti ilusi, tampak seperti peri. Dia memegang pedang di tangannya, namun, pemeriksaan lebih dekat mengungkapkan bahwa itu bukanlah pedang sejati tetapi daun berbentuk pedang. Setiap kali diayunkan, itu merobek ruang. Menghadapi Chu Yao adalah seorang pria besar berambut panjang. Dia bertarung dengan tinjunya, dan setiap pukulannya menyebabkan kekosongan meledak. Scram. Tepat ketika semua orang akan mencapai altar, pria besar itu tiba-tiba meraung dan menghancurkan tinjunya ke langit. 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1424. Dirilis. Bab 1424 Energi Pasir. Ledakan. Langit meledak, dan aliran pasir apung yang tak berujung mengalir ke arah mereka. Ini adalah varian dari elemen tanah. Dia Saguangyan dari aliansi keluarga kuno. Lari. Para ahli yang telah terburu-buru maju dengan sungguh-sungguh sekarang melarikan diri untuk hidup mereka. Ketika mereka bertabrakan dengan pasir hisap, mereka terlempar kembali, muntah darah. Pasir apung memiliki semacam kekuatan aneh. Ketika bertabrakan dengan mereka, cahaya ilahi muncul, melukai mereka dengan parah. Pedang itu milikku, Saguangyan. Jika ada yang berani menyentuhnya, aku akan membunuh mereka. Raung pria berambut panjang itu. Setelah dia menyebutkan namanya, semua orang mundur. Long Chen secara mengejutkan melihat Guiyan di antara mereka. Dia tidak bisa menahan keterkejutan. Latar belakang seperti apa yang dimiliki Saguangyan untuk mengintimidasi banyak orang ini hanya dengan namanya. Harus diketahui bahwa ada 7 celestial peringkat 9 di antara mereka. Pasir apung dengan cepat membentuk laut di sekitar altar. Itu kemudian dibungkus, membentuk bola pasir besar yang menghalangi pandangan orang-orang dari altar. Tanpa membentuk segel tangan, dia hanya mengandalkan kekuatan spiritualnya untuk membuat pertahanan semacam itu. Long Chen terkejut. Saguangyan ini benar-benar kuat. Dengan altar yang diselimuti oleh pasir, pedang hitam itu terhalang dari pandangan.
Perhatian semua orang terfokus pada Chu Yao dan Sa Guangyan. Karena keserakahan liar mereka, tidak ada yang memperhatikan orang luar tertentu di antara mereka. Pada saat ini, Long Chen tidak mengenakan jubah Suantian Dao Sekte. Dia mengenakan jubah hitam, dan dia tidak terlalu mencolok di antara kerumunan. Bukankah wanita itu berasal dari Skywood Divine Palace? Tidak ada orang lain selain orang-orang dari Skywood Divine Palace yang dapat memiliki ki spiritual kayu yang kuat. Dengan Sa Guangyan mengintimidasi mereka, mereka tidak berani mendekat. Mereka mulai bergumam. Kamu benar, itu adalah murid paling menonjol dari Skywood Divine Palace. Siapa namanya benar? Itu Peri Chu Yao. Salah satu ahli keluarga kuno bertepuk tangan sebagai pengakuan. Peri Chu Yao, yang mengaku sebagai murid terkuat Skywood Divine Palace, meskipun memiliki tubuh roh kayu bawaan, dia melewatkan periode kultivasi paling optimal. Tapi dengan upaya penuh dari Skywood Divine Palace, dia masih melayang ke surga sekaligus, kata seorang ahli ras kuno. Bahkan ras kuno yang tidak terlalu peduli tentang jalan yang benar menyadari masalah ini. Chu Yao seperti keajaiban di dunia kultivasi. Bagi seseorang dengan tubuh roh kayu bawaan untuk melewatkan usia kultivasi emasnya telah membuat banyak orang menghela nafas dalam penyesalan. Tapi kemudian, mereka mendengar bahwa Master Skywood Divine Palace telah menghabiskan semua Skywood Divine Elixir yang disimpan di Skywood Divine Palace di Chu Yao. Dengan menggunakan ini, dia mengganti defisit Chu Yao. Selanjutnya, Tuan Istana telah mengorbankan 3.000 tahun umur panjangnya untuk Chu Yao. Kecantikan yang bisa menggulingkan suatu bangsa telah berubah menjadi nenek tua dalam semalam. Itu telah mengguncang benua surga bela diri. Itulah mengapa semua orang mengira bahwa Chu Yao diberkati. Mereka juga mengagumi Master Skywood Divine Palace karena keberaniannya, serta cara dia membesarkan murid-muridnya. Jadi nama Chu Yao juga telah menyebar ke seluruh dataran tengah. Terus kenapa? Bahwa Chu Yao akan dibunuh oleh jalanku yang rusak atau disempurnakan menjadi boneka cepat atau lambat, kata seorang ahli korupsi dengan dingin. Istana Ilahi Skywood adalah salah satu sekte perwakilan dari jalan yang benar. Mereka adalah musuh yang paling dibenci oleh jalur rusak. Di pertempuran lurus dan rusak yang lalu, selalu ada bayangan Istana Ilahi Skywood. Jalan yang benar bergantung pada kontribusi mereka. Jadi jalan rusak membenci Skywood Divine Palace sampai ke intinya. Melihat semua orang terpesona oleh kecantikan dan bakat Chu Yao memicu kebencian itu. Idiot, jangan lupa bahwa aliansi keluarga kuno bersekutu dengan aliansi surga bela diri. Jika tidak ada perintah dari atasan, apakah menurut Anda kami akan bekerja sama dengan Anda? Bersihkan mulut Anda sebelum Anda berbicara lagi, menuntut seorang ahli dari aliansi keluarga kuno. Ada ahli dari ras kuno, jalur rusak, aliansi keluarga kuno, dan kekuatan lainnya. Beberapa dari kekuatan ini netral dan tidak berpartisipasi dalam perjuangan antara jalan yang benar dan yang rusak. Namun, aliansi keluarga kuno berbeda. Mereka sekutu dengan aliansi surga bela diri. Selama pertempuran yang benar dan rusak, mereka kadang-kadang muncul dan membantu jalan yang benar. Bagaimanapun, mereka juga dari ras manusia. Selain hubungan itu, ada banyak area di mana mereka berbagi sumber daya dan kepentingan yang selaras. Hubungan mereka menjadi tegang begitu Long Chen muncul. Tapi ini tidak mempengaruhi permusuhan mereka terhadap jalur rusak. Jalan yang rusak memandang kemunafikan jalan yang benar, sedangkan jalan yang benar memandang ke bawah pada jalan yang rusak, kecenderungan biadab, pembunuhan. Kedua belah pihak saling membenci. Sekarang semua kekuatan ini dikumpulkan di dunia roh, mereka kurang lebih berada di bawah aturan hutan gelap, dan mereka melakukan yang terbaik untuk menghindari pertempuran. Namun, kata-kata jalur rusak akhirnya memprovokasi murid-murid aliansi keluarga kuno. Mereka secara alami harus membalas. Selanjutnya, Chu Yao memiliki aura khusus padanya. Tidak ada yang mau bermusuhan dengan wanita seperti peri ini. Sekutu. Jadi sekutumu yang membunuh Luo Minghao. Setelah mereka membantai salah satu dari peringkat 9 celestial Anda masih baik-baik saja menjadi sekutu. Betapa bodohnya, ejek ahli korupsi. Semua ahli aliansi keluarga kuno sangat marah, karena tidak ada cara bagi mereka untuk membalas ini. Itu adalah tamparan yang jelas di wajah mereka. Kau ingin memisahkan kita. Jadi bahkan jalan rusak pembunuhan tanpa pikiran menggunakan skema. Lelucon apa? Long Chen hanyalah murid satu sekte dan tidak dapat mewakili seluruh jalan benar. Selanjutnya, berapa banyak orang dari jalur rusak Anda yang telah dia bunuh?
Dia telah menginjak-injak tulang jalur rusak sejak Iswastelen. Dari alam rahasia Jiuli, jalan abadi, pantai timur, hingga gunung roh iblis, dia telah membantai jalan rusak Anda. Jika Anda mengantre semua orang yang dia bunuh, itu mungkin sudah cukup untuk mengelilingi cincin laut surga bela diri. Anda mungkin bisa menyombongkan diri, tetapi sudah berapa tahun dia berada di urutan teratas daftar yang harus Anda bunuh di Korab 4. Cepatlah bekerja. Long Chen masih hidup dan sehat, dan siapa yang tahu kapan dia akan bosan dan membunuh beberapa ahli korupsi lagi untuk bersenang-senang. Jika Anda benar-benar memiliki keterampilan apapun, maka bunuh Long Chen dan hancurkan sekte Xuan Tiandao. Apakah berdiri di sana sambil mengomel ada gunanya? Salah satu pakar keluarga kuno yang fasih memberikan pidato lengkap. Kata-katanya yang tajam menyebabkan ekspresi para ahli korupsi menjadi gelap. Kamu memprovokasi kami. Raung para ahli korupsi. Apa yang akan kamu lakukan tentang itu? Pakar aliansi keluarga kuno menolak terlihat lemah. Aku tidak melihat kalian benar-benar berkelahi, jadi berhentilah berdebat. Aku tidak bisa mendengar kata-kata cantik itu dari teriakanmu, kata suara tidak sabar. Seorang ahli korupsi mengamuk, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu ingin mati, kan? Petik 2. Namun, ketika ahli korupsi dan ahli aliansi keluarga kuno melihat siapa yang telah berbicara, mereka semua terdiam. Seperti domba yang memperhatikan ada singa di antara mereka lari ke segala arah. Long Chen. Semua orang menelan ludah, menatap Long Chen yang baru saja berada di samping mereka. Jalan rusak dan ras kuno sangat membenci Long Chen. Bahkan aliansi keluarga kuno adalah musuhnya. Di dalam kerumunan, ekspresi Guiyan berubah. Bahkan dengan begitu banyak ahli lain yang hadir, dia tidak merasa aman. Dia telah bertarung melawan Long Chen 3 kali. Untuk ketiga kalinya, Long Chen dengan jelas menganggapnya tidak penting. Jika dia tidak menargetkan ahli ras kuno dan ahli keluarga kuno, Guiyan mungkin sudah mati. Long Chen mengabaikan kerumunan. Meskipun ada beberapa celestial peringkat 9 di sini, dia tidak merasa takut pada mereka. Meskipun membunuh mereka akan sangat sulit, dia tidak akan keberatan jika mereka mencoba membunuhnya. Jika keberuntungannya bagus, mungkin dia bisa mendapatkan peringkat 9 buah dao surgawi. Chu Yao berdiri di sana, menghadap Sa Guangyan dan tidak menyadari apa yang terjadi di luar medan perang. Dia tidak berani terganggu saat bertarung, karena dia adalah satu-satunya yang tahu betapa kuatnya Sa Guangyan. Peri Chu Yao, aku tidak ingin bermusuhan denganmu. Pedang kuno ini sangat penting bagiku. Saya harus mendapatkannya, jadi saya harap Anda tidak mempersulit saya, kata Sa Guangyan. Dia juga sangat menyadari betapa kuatnya Chu Yao dan harus ditahan. Chu Yao menggelengkan kepalanya. Pedang kuno ini juga harus dimiliki olehku. Maaf, tapi saya tidak bisa membiarkan Anda memilikinya. Petik 2. Peri Chu Yao, kau bertindak terlalu jauh. Pedang kuno ini jelas merupakan alat pembunuh. Itu bertentangan dengan life dao Anda. Karena Anda tidak dapat menggunakan pedang ini, mengapa Anda harus melawan saya? Ekspresi Sa Guangyan sedikit merosot. Dia terdesak waktu. Tetapi jika pertarungannya tadi mulai antara dia dan Chu Yao, dia tidak percaya diri untuk bisa mengalahkannya dengan cepat. Jika mereka bertarung dengan kekuatan penuh, itu akan menyebabkan gangguan besar. Saat ini, sebagian besar kabut di wilayah ini telah memudar, tetapi kabut di wilayah terluar masih dalam proses memudar. Dia bisa merasakan beberapa keberadaan yang kuat di dalam kabut itu. Jadi ketika dia baru saja melawan Chu Yao, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya karena takut menarik keberadaan itu. Namun, Chu Yao menolak untuk membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan, membuatnya marah. Niat membunuh mulai muncul di matanya. Aku tahu setelah Bloodbrinker hancur di Gunung Roh Iblis, dia belum bisa menemukan senjata yang bagus. Sifat dominan pedang ini cocok untuknya, jadi aku ingin memberikannya sebagai hadiah, kata Chu Yao. Dia tidak menyadari orang yang dia bicarakan sedang berdiri di dekatnya, senyum hangat di wajahnya. Long Chen merasakan gelombang emosi. Dia selalu memikirkannya, tetapi dia tidak pernah pergi untuk menemukannya. Dia merasa bersyukur tapi sekaligus malu. Apakah membicarakan tentang Long Chen idiot itu? Ekspresi Sa Guangyan segera menjadi gelap, dan tinjunya terkepal erat. 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1425. Dirilis.
Bab 1425 mengamuk Sa Guangyan. Chu Yao awalnya tersenyum, tetapi kata-kata Sa Guangyan menyebabkan ekspresinya tenggelam. Sa Guangyan, Long Chen adalah calon suamiku. Menghina suami saya menghina saya. Datang. Saya tidak akan menahan lebih lama lagi. Anda juga tidak perlu menahan diri. Petik 2. Suara Chu Yao menjadi sedingin es. Pedang daun di tangannya berubah menjadi kabut dan menghilang. Suami. Hahaha, saya menyarankan Anda untuk mengubah paket keluarga Anda. Segera setelah saya meninggalkan dunia roh, saya akan membunuh orang bodoh yang berani mempermalukan aliansi keluarga kuno saya. Sa Guangyan tertawa. Saya tidak berpikir Anda akan bisa meninggalkan dunia roh. Saat Chu Yao hendak membentuk segel tangan, sebuah suara yang sangat akrab terdengar. Long Chen berjalan ke depan. Kerumunan ahli dari ras kuno, jalur rusak, dan aliansi keluarga kuno semuanya menyingkir. Long Chen. Chu Yao tidak bisa mempercayai matanya. Air matanya mengalir deras. Itulah orang yang dia rindukan siang dan malam. Pemisahan tunggal telah berlangsung beberapa tahun, sudah lebih dari 1000 hari dan malam yang pahit. Semua kerja keras yang dia lakukan dalam kultivasinya adalah untuk melindungi pria ini. Sekarang setelah dia muncul, dia mendapati dirinya tidak dapat berbicara. Dia memiliki mata yang sama, wajah yang sama, dan senyum hangat yang sama. Namun, wajah ini menjadi lebih tegas selama ini. Ini adalah kedewasaan yang datang dengan melewati angin dan embun beku, hujan dan salju. Long Chen perlahan berjalan ke arah Chu Yao. Dia teringat kembali pada Phoenix Cry ketika mereka berdua bersumpah untuk menjadi tua bersama. Saat dikelilingi oleh musuh, mereka bergantung satu sama lain. Kecantikan ini telah kehilangan ketidakdewasaan lamanya. Sekarang mereka berdua akhirnya bertemu. Mereka tidak mengatakan apapun. Long Chen dengan hati-hati menarik Chu Yao ke pelukannya karena tidak perlu kata-kata. Yang perlu mereka rasakan hanyalah detak jantung pasangannya. Tepat pada saat ini, ekspresi Sa Guangyan tenggelam, dan dia mengulurkan tangan untuk meraih tenggorokan Long Chen. Bagi Long Chen mengabaikannya di depan semua ahli ini jelas merupakan penghinaan. Dia menolak untuk dipermalukan seperti ini. Begitu dia menyerang, Chu Yao mencoba menghentikannya, tetapi Long Chen dengan erat memeluknya. Tepat saat tangan Sa Guangyan hendak mencapai Long Chen, sebuah telapak tangan terayun indah dari sudut yang tak terbayangkan, dengan kejam menamparkan wajahnya. Tamparan ini langsung mendarat. Kekuatan besar menyebabkan wajah Sa Guangyan terdistorsi, dan dia membalas seperti bintang jatuh. Dia langsung menerobos penghalang pasirnya dan ke pilar batu di kejauhan. Tanah bergetar. Astaga! Teriakan kaget terdengar. Ahli aliansi keluarga kuno tidak percaya bahwa seseorang seperti Sa Guangyan telah dikirim terbang oleh Long Chen. Bahkan peringkat 9 Celestial menelan ludah. Mereka tidak dapat memahami bagaimana Long Chen telah melakukan ini. Tangan Long Chen masih dalam postur menamparkan, sementara tangan lainnya memegang erat Chu Yao. Kepalanya menempel di rambutnya. Dia bahkan tidak melirik Sa Guangyan. Pada saat itu, waktu seolah-olah berhenti. Semua orang menatap Long Chen dan Chu Yao dengan tercengang. Long Chen tidak pamer. Dia hanya ingin menahan Chu Yao lebih lama. Bahkan kedipan mata ekstra membuat hatinya terasa sedikit lebih baik. Memegang tubuh Chu Yao, menghirup aromanya, dia ingin menangis. Dari isak tangis Chu Yao, dia benar-benar memahami perasaannya. Itu karena dia melakukannya sehingga dia merasa lebih malu. Kehidupan Chu Yao dipenuhi dengan jebakan. Dia telah dicela sebagai seorang anak dan digunakan sebagai alat tawar-menawar. Tetapi karena Long Chen, dia dengan tegas melompat dari kolam kecil berlumpur, ke pusaran air raksasa. Namun, dia tidak pernah mengeluh. Dalam beberapa tahun mereka terpisah, Long Chen telah berjuang dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan melewati bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Tapi Chu Yao telah menahan kepahitannya sendiri. Memaksa dirinya untuk menekan betapa dia merindukannya. Dia telah fokus sepenuhnya pada kultivasi. Dia telah hidup setiap hari dalam kontradiksi ini. Dia pasti tidak menderita kurang dari Long Chen. Ketika Long Chen mengingat kembali waktunya dengan Chu Yao, dia tidak dapat mengingat satu hal pun yang pernah dia berikan kepada Chu Yao sebagai imbalan atas semua yang telah dia lakukan untuknya. Itu selalu menjadi dukungan Chu Yao diam-diam. Dia memeluknya erat-erat, hampir ingin menariknya ke tubuhnya sendiri. Dalam rasa malu, dia bahkan melupakan tubuhnya sendiri, meninggalkan tangannya tergantung di udara. Dia lupa tentang segalanya kecuali Chu Yao. Di mata semua orang, ini adalah semacam pamer, ejekan,
dan provokasi yang intens. Mati! Sa Guangyan meraung. Dia membanting tanah dengan telapak tangannya, dan bumi berubah menjadi lautan pasir. Sebuah tangan besar terbang keluar dan menghantam mereka berdua. Long Chen hendak menyerang ketika Chu Yao memegangnya kali ini. Daun-daun hijau muncul di bawah Chu Yao, dan sekuntum bunga teratai bermekaran di sekitar mereka berdua, melindungi mereka dari pasir. Ledakan. Tangan pasir meledak saat bersentuhan dengan teratai. Di sisi lain, teratai yang mekar memancarkan energi kehidupan yang tak terbatas. Itu tidak dirugikan sama sekali. Kelopaknya berbentuk kristal. Hampir tidak mungkin untuk melihat melalui kelopak bunga untuk melihat Long Chen dan Chu Yao dalam ciuman yang dalam. Bajingan. Quicksand Vortex. Petik 2. Sa Guangyan merasa seperti dia gila karena diabaikan seperti ini. Pasir di bawahnya tampak hidup kembali. Itu menyebar, dan pusaran besar mulai berputar, menarik semua orang dalam jarak 100 mil. Dua dari ahli korupsi terlalu dekat, dan akibatnya, mereka tersedot masuk. Mereka terkejut dan berjuang melawannya. Bahkan manifestasi Dao Surgawi mereka muncul. Namun, manifestasi surgawi peringkat 8 mereka meledak segera setelah mereka muncul. Pasir hisap memiliki semacam energi yang menghancurkan manifestasi Dao Surgawi mereka. Kami ada di pihakmu. Jangan bunuh kami. Teriak kedua ahli korupsi. Mereka merasa seperti manusia yang jatuh ke pasir apung, berjuang untuk meraih satu sedotan harapan terakhir. Tapi tidak peduli bagaimana mereka berjuang, itu tidak berguna. Mereka dengan cepat ditarik ke tengah pusaran. Semakin dekat mereka ke tengah, semakin besar tekanan yang tumbuh. Orang-orang melihat sebuah batu besar yang telah ditarik ke dalam pasir hisap tiba-tiba meledak menjadi pecahan. Itu hanya di bagian luar pusaran. Pusatnya harus lebih menakutkan. Mengejutkan, meskipun mereka berdua berjuang keras, tidak ada yang mereka lakukan yang berpengaruh. Mereka menangis untuk dibebaskan, tetapi Sa Guangyan mengabaikan mereka. Dia memelototi teratai itu. Di dalam teratai, Long Chen dan Chu Yao berciuman, mengabaikan semua orang. Pada saat itu, mereka merasa seluruh dunia telah jatuh. Saat bagian tengah pusaran air semakin dekat dengan teratai itu naik dari tanah. Sebuah batang besar muncul menghubungkannya ke tanah, dan banyak daun muncul juga. Tampaknya didukung oleh sejenis energi. Teratai tetap ada. Pusaran air tidak dapat berbuat apa-apa untuk itu. Tiba-tiba, salah satu dari dua ahli korupsi keluar dari pasir apung. Saat semua orang mengira dia akan melarikan diri, mereka menyadari bahwa semua yang ada di bawah pinggangnya telah lenyap. Tidak. Bahkan setelah merangkak keluar dengan setengah tubuhnya, ahli korupsi ditarik masuk sekali lagi. Ledakan teredam datang dari dalam pasir hisap kali ini, seolah-olah ada ledakan di dalamnya. Kemudian tidak ada lagi suara dari ahli korupsi itu. Adapun ahli lainnya, dia tidak bertahan lebih dari beberapa detik sebelum dibunuh. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa meskipun salah satu dari mereka adalah ahli transformasi jiwa, Yuan spiritnya tidak terbang. Jelas, pasir hisap juga telah memusnahkan jiwanya. Para idiot jalur korup hanya tahu cara menyombongkan diri sepanjang hari. Di depan ahli aliansi keluarga kuno saya, mereka hanyalah kentut. Ahli keluarga kuno berlidah tajam dari sebelumnya menambahkan luka pada penghinaan. Argumen mereka telah disela oleh Long Chen sebelum ini. Sekarang dia mendapat keuntungan. Dia secara alami menghina mereka lagi. Ekspresi para ahli korupsi agak tidak sedap dipandang, tetapi mereka memilih untuk tutup mulut. Sekarang bukan waktunya bagi mereka untuk berdalih. Pusaran pasir apung berputar semakin cepat, dan ombak besar membumbung tinggi ke langit. Mereka berubah menjadi banyak naga pasir besar yang menyerang teratai. Taring tajam mereka menancap di teratai. Bas! Riak muncul di atas teratai, dan cahaya pelangi bersinar. Energi kehidupan membentuk banyak penghalang di sekitar teratai. Naga pasir hanya bisa menimbulkan riak ketika mereka menabrak penghalang. Gemuruh yang memekakkan telinga datang dari dampaknya. Ras kuno, jalur rusak, dan ahli aliansi keluarga kuno semua menatap dengan kaget pada pemandangan ini. Naga pasir ini terdiri dari partikel pasir terkeras di pusaran. Serangan mereka sangat ganas, dan mereka dapat dengan mudah membelah gunung dan menghancurkan bumi. Namun, serangan sengit mereka bahkan tidak mampu merusak penghalang teratai. Menatap dua sosok di dalam teratai, mereka sangat terkejut. Kedua bibir mereka perlahan terbuka. Chu Yao sedikit tersipu, membuatnya tampak lebih cantik. Terlalu banyak gangguan di sini. Berisik sekali.
Long Chen mengerutkan kening pada Saguangyan yang jahat. Naga pasir ini sangat berisik. Hehe, dia benar-benar idiot. Aku bahkan tidak peduli dengan pedang hitam itu, tapi bukannya mengambilnya. Dia memutuskan untuk menyerang kita. Chu Yao tertawa sambil memegang lengan Long Chen. Melihatmu sudah cukup bagiku. Saya tidak terlalu peduli tentang pedang itu. Aku akan membawamu untuk melihat Meng Qi dan Wan Er. Mereka juga merindukanmu. Long Chen tersenyum cerah pada Chu Yao. Dia benar-benar puas saat ini. Rasanya selama Chu Yao hadir, tidak ada lagi yang penting. Tepat pada saat ini, cahaya keemasan terbang, menusuk ke altar dan menghancurkan penghalang cahayanya. Nine Star Hegemon Body Art.